Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan untuk rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya Abdurrahman Aziz sebagai moderator untuk nanti yang akan presentasi, yang akan mengajari kita semua pada malam hari ini yaitu Kos UTS, dan beliau ini founder dari Explore. Dan alhamdulillah beliau juga mempunyai bimbingan ya, dan sudah ada 2000 member untuk saat ini, dan itu belajarnya dari nol sampai berhasil ekspor. Jadi teman-teman nanti bisa belajar praktek di kelas beliau. Dan beliau juga mempunyai binaan atau membina UMKM yang ada di daerah Malang, dan beliau juga aktif di membina di kedinasan juga untuk ekspornya dan digital marketing. Buat teman-teman mungkin yang di daerah Malang dan sekitarnya pernah ketemu beliau, nah alhamdulillah beliau sudah hadir pada malam hari ini. Dan awal mula untuk ekspor itu daun pisang, dan itu ke Jerman selama 6 bulan. Dan teman-teman sekarang juga ekspor berbagai produk lainnya. Dan nanti teman-teman boleh ada kesempatan ya untuk bertanya untuk 5 orang yang resen. Mau resen sekarang juga boleh. Mau resen sekarang boleh. Insya Allah nanti untuk 5 orang aja yang tidak kebagian resen, nanti teman-teman silakan tanya-tanya di chat. Insya Allah nanti akan dibantu untuk jawabannya. Baik, seperti itu untuk pembukaan dari saya, Abdurrahman Aziz. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk Kos sudah. Silakan Kos. Oke, baik, terima kasih Mas Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan hari ini tanggal 17 ya, kemerdekaan RI. Semoga teman-teman juga lagi merdeka juga dalam semua hal termasuk finansial teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat juga. Oke, ini ada berapa nih? 46 peserta ya. Oke. Apa ada yang masih sholat Isya ya? Semoga bisa join ya, karena sayang sekali nih kalau cuma sedikit segini, harusnya lebih besar ya. Oke, kita lanjut aja ya, walaupun nanti lo berkurang lagi ya. Oke, baik. Semoga teman-teman tetap stay di sini ya. Kita akan bahas tentang alur ekspor pemula itu kayak gimana. Terus kemudian yang ada pertanyaan silahkan raise hand mulai dari sekarang ya. Pakai yang emoticon itu ya. Pakai raise hand aja. Terus kemudian nanti ditunggu, nanti ada sesi tanya jawab, silakan tanya jawab tentang Allah buat ekspor di situ. Baik, perkenalkan nama saya Umar Tanu September, saya ini sebagai founder dan juga dari mentor utama dari kelas Ekspor You ya. Dan Ekspor You itu ini Pak, nah ini Ekspor You ini apa? Ekspor You ini untuk eksportir pemula, jadi lebih tepatnya kelas untuk bimbingan eksportir pemula, baik itu mau terjun ataupun teman-teman yang sudah terjun ke dunia mau terjun atau sudah terjun tapi masih baru gitu ya, pengen ngerti dan lebih dibimbing. Kenapa? Karena di kelas Explore You ini saya sudah siapkan ya materinya mulai dari awal sampai akhir berdasarkan based on my experience. Jadi berdasarkan pengalaman saya. Jadi berdasarkan pengalaman saya tuangkan ke dalam kelas itu. Terus kemudian teman-teman bisa copy paste, ikuti aja, amati, tiru, modifikasi seperti itu. Terus kemudian saya juga di kelas Explore itu bisa teman-teman pelajari ya, karena bentuk videonya dalam bentuk online. Jadi kayak di YouTube kayak gitu, tapi dalam bentuk terurut, terarah itu. Beda dengan kalau misalkan kita lihat YouTube ya, kita kan loncat-loncat videonya, kadang materinya itu loncat-loncat. Tapi kalau kita di Explore You ini terarah. Terus kemudian di kelas Explore You ini ada grup support ya Pak, ada grup support untuk teman-teman saling bersinergi, berkolaborasi dan konsultasi. Bersinergi maksudnya misalkan yuk sama-sama orang Jawa Tengah kumpul, sama-sama orang Kalimantan yuk kumpul kayak gitu. Terus kemudian berkolaborasi, misalkan barusan aja juga yang mencari tas tote bag gitu kan, kita share. Ini ada buyer yang nyari ini nih, aku butuh, yuk siapa kerjasama bareng, kayak gitu-gitu. Jadi lebih tepatnya kolaborasi dan juga untuk konsultasi. Konsultasi di grup support itu untuk konsultasi masalah apapun ya tentang ekspor yang jelas ya, bukan tentang yang lain tapi tentang ekspor. Terus kemudian konsultasinya itu nanti teman-teman ini ya, konsultasinya itu nanti saya sendiri yang menjawab dan juga member senior atau member ekspor yuk yang sudah pernah closing itu nanti akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu di situ.
Ya, kita akan bantu. Jadi kita berkolaborasi, kita bersinergi. Yang kemudian selanjutnya teman-teman nanti apa ya, di kelas Explore You itu juga sudah saya siapkan buat teman-teman nanti bisa japri pribadi dengan saya ya, khusus member Explore You ya, bukan yang join Zoom hari ini, karena ada juga yang langsung gitu ya. Jadi untuk khusus member Explore You, karena udah ada 2000-an, memang saya privilege kan untuk member Explore You. Kenapa? Saya ya privilege ya, karena sudah ada 2000 member, saya pasti mengutamakan member saya di situ, member Explore You. Di situ saya fasilitasi di situ untuk japri. Termasuk kemarin hari lusa, sorry bukan kemarin, ada member kami yang konsultasi akhirnya sampai closing bunga kamboja kering ya, bunga kamboja kering itu untuk bahan parfum kayak itu ya kalau di negara Eropa, dan itu dari orang teman-teman dari Bali. Awalnya dia seorang pemain properti dan dia closing apa namanya, closing untuk bunga kamboja kering itu, dan tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, itu selama setahun kontraknya setahun, jadi Bapak Ibu tidak perlu cari bayar lagi, kontraknya setahun, dan setahun itu ditarget 24 kontainer. Bayangin, ekspor tuh salah satu enaknya gitu, jadi kita tuh nggak perlu cari pembeli baru kalau sudah closing. Biasanya mereka itu kalau udah cocok, dia itu akan sign kontrak kepada Anda, minta ngirim itu dalam waktu sekian waktu, bisa 1 tahun, ada member kami bahkan 5 tahun, itu luar biasa. Jadi 5 tahun kita tuh sampai ngirim. Bahkan kemarin saya tanya member saya itu, Pak gimana, beneran bapak-bapak ya, Pak gimana, masih aman suplainya? Aduh kewalahan coach, jangankan 5 tahun, ini baru berjalan 6 bulan aja suplainya udah kewalahan, dan produknya adalah Sacha Inci ya. Jadi teman-teman eh, perlu pahami bahwa ekspor itu kadang-kadang tidak mencari buyer yang susah, tapi mencari suplainya, mencari bahannya itu yang susah. Jadi kita harus paham. Jadi ekspor itu bukan mencari buyernya sebenarnya yang paling susah. Cari buyer itu gampang kok. Caranya banyak. Tinggal Anda aja. Pokoknya Anda bisa jualan di lokal. Saya yakin Anda juga bisa jualan di internasional. Tinggal ketemu orangnya saja. Kenapa saya ngomong jualan di lokal bisa? Ya kadang-kadang ada orang tuh yang jawabannya judes gitu ya. Jawabannya, halo gimana nih berapa Pak? 50. Itu kan ada yang kayak gitu juga. Itu nggak bagus itu, kalau untuk jual beli itu nggak bagus. Jadi kayak CS itu yang bagus itu yang bisa menjelaskan, bisa mengarahkan, bisa untuk conversation. Itu sangat bagus sekali kalau teman-teman bisa kayak gitu, apalagi di dunia ekspor itu penting sekali gitu loh. Jadi teman-teman ya, kalau misalkan kita cari buyer itu sebenarnya ada banyak caranya, banyak cara. Bahkan di grup support ekspor you itu sudah saya siapkan ya, jadi kalau ada saya informasi permintaan permintaan barang itu, langsung saya blast di grup, tag gitu, saya blast di grup, nanti muncul tek 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 gitu, siapa yang mau ngirim silahkan, siapa yang mau join silahkan. Jadi saya memang fasilitasi. Jadi khusus member for you, selain pendampingan secara pribadi, teman-teman juga saya fasilitasi untuk istilahnya langsung mendapatkan informasi kalau ada permintaan, kalau ada permintaan dari buyer atau ADAK atau ITPC, saya langsung share di situ. Jadi teman-teman langsung silakan apply, silakan kirim katalognya, maka itu udah silakan, nanti siapa tahu rezeki Bapak Ibu di situ. Jadi sebenarnya cari buyer tuh gampang, cuma kitanya aja yang nggak ngerti itu. Terus kemudian yang selanjutnya di kelas Explore You itu juga saya siapkan aplikasi ya Pak Ibu. Sorry. Aplikasi untuk mencari buyer secara otomatis, namanya Explore You Automation atau AI. Jadi Explore You Automation itu alat untuk mencari buyer secara otomatis. Jadi misalkan Bapak Ibu mengetikkan komoditasnya apa, terus kemudian negaranya mana dicentang, diklik satu aja, nanti akan akan mendapatkan buyer itu otomatis. Tek, 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 gitu. Kemudian nanti dari buyer itu nanti dia akan kita kirim pesan ke mereka tuh nggak perlu satu persatu lagi, cukup japri aja satu, tulis aja satu, nanti kemudian diklik akan kirim ke mereka, tek, tek, dan itu otomatis, namanya Explore You Automation. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman nanti kalau misalkan butuh pendanaan ekspor, jadi Explore You ini ada pendanaan untuk ekspor untuk member kita, dan kita kerjasama dengan pihak ketiga. Yang jelas pendanaan ini khusus member ekspor you ya, khusus member ekspor you, kita bantu pendanaan ekspor yang sudah closing, tentunya sudah closing, jadi sudah punya buyer, sudah tanda tangan kontrak, itu bisa kita danai ya, bukan yang mau bikin usaha, bukan. Jadi kita bukan untuk di situ. Jadi kita pendanaan ekspor untuk yang sudah punya usaha, yang sudah closing ya, entah punya usaha atau tidak, yang penting sudah closing dan Anda member Explore You, silahkan ajukan pendanaannya.
Pendanaannya berapa, Coach? Bebas. Pendanaannya bisa 5 juta, 10 juta, 100 juta, 500 juta, 700 juta, ajukan aja. 1 miliar boleh, 3 miliar silahkan, 5 miliar silahkan, 10 miliar silahkan, unlimited. Jadi Bapak mau pinjam berapapun, yang penting sesuai dengan nilai kontrak itu ya. Kontraknya closing 1 miliar, ya udah ajukan pendanaan di situ. Ya, yang kedua, pendanaan itu tanpa bunga, tanpa riba. Jadi tidak pakai bunga, tidak pakai riba di situ. Ya, yang ketiga, pendanaannya tanpa riba, tanpa bunga tadi, sistemnya adalah dibagi hasil. Jadi kita bagi hasil. Mau banyak dibagi bareng, mau sedikit dibagi bareng gitu. Terus bagi hasilnya berapa persen, Coach? Negosiasi juga yang keempat. Negosiasi mau 40-60, oke, jalan. Pokoknya kita sepakat nanti gimana. 50-50 nanti timnya yang akan memvalidasi. 50-50 Pak, karena resikonya gede, atau 30-70 silahkan. Jadi kita negosiasi gitu Pak, Ibu. Pokoknya ada sepakat, tim kita sepakat, udah kita jalan untuk pendanaan ekspornya. Yang kelima, pendanaan ekspornya itu tanpa tenor. Jadi tidak ada pakai istilahnya bertahap ya. Misalkan harus ngangsur selama 3 tahun, harus ngangsur selama 5 tahun, tidak. Jadi tidak pakai tenor gitu. Jadi closing, selesai, bayar-bayar, yuk kita bagi hasil. Selesai, finish. Itu aja. Setelah itu kita kerja ya di situ. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ekspor, silakan ya. Nanti kalau sudah closing, khusus member ekspor yuk kita siapkan pendanaan ekspornya, karena saya pribadi ya kalau ekspor itu pasti ada modalnya gitu ya. Jadi kalau ekspor tanpa modal, saya jujur bukan aliran di sana. Bapak Ibu aja coba logika ya. Kalau misalkan ada yang ngomong ekspor tanpa modal loh, ya coba tanyain. Anda misalkan dia menghubungi buyer pakai handphone enggak? Itu handphonenya pakai modal loh. Itu terus kemudian handphonenya itu pakai pulsa enggak? Pulsa itu pakai modal. Dan dia bikin bikin legalitas enggak? Dia bikin PT enggak? Bikin PT perorangan cuma 50.000. Bisa nggak? Bisa buat ekspor. Tapi 50.000 itu modal nggak? Modal. Jadi ekspor itu bisa modal, tapi modalnya ada dua. Modal besar atau modal kecil. Ya, modal kecil berapa? Ada yang 1 juta closing, ada yang 500.000 closing. Ada yang 1 juta, 3 juta closing. Ya tergantung rezekinya, itu modal kecil. Jadi pasti ada modal. Di dunia ini kalau mau bisnis tanpa modal itu menurut saya itu cuma retorika. Kalau pebisnis pasti tahu, orang yang udah jalanin bisnis, buka, mohon maaf ya, mie ayam di pinggir jalan itu pakai modal. Ya kan? Mau menjadi dropshipper pun di online, itu pakai modal, modal handphone. Jadi tolong kalau kita ngomong pakai tanpa modal, coba bener nggak sih? Kita realistis saja. Terus kemudian, eh, teman-teman di sini kita akan bahas tentang bagaimana kita memulai ekspor itu, tapi berdasarkan pengalaman saya. Mungkin Anda bertanya, saya itu siapa gitu kan, kok mau berbagi-bagi gitu kan. Mohon maaf Pak, izin ya, saya ini sebagai konsultan tetap di Diskopindak Kota Malang, kota saya ya, Diskopindak Kota Malang, Disperindak Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan juga Kota Pasuruan. Saya konsultan tetap di sana untuk memberikan pelatihan ekspor dan digital marketing kepada teman-teman UKM di sana. Di situ ya, saya sebagai konsultan tersebut, dan kemudian saya bersertifikat BNSP. Jadi kalau bertanya, emang ada sertifikatnya enggak? Sebenarnya bagi saya enggak terlalu penting sertifikat, yang penting keahliannya. Tapi kalau Bapak minta, saya ada namanya sertifikat BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi dia itu badan yang memberikan sertifikasi kepada orang-orang yang kapabilitas di bidangnya. Termasuk saya alhamdulillah di bidang ekspor dan ber-BNSP di situ ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman bertanya, cuma teori doang, ya saya juga praktisi Pak Ibu. Jadi kalau Anda bertanya teori doang, ngomong teori doang, ya saya alhamdulillah bukan gitu ya. Kalau memang ada yang dia ngerti teorinya tapi nggak meraktekin, ada banyak gitu kan. Dia belajar tapi dia tidak praktek, punya sertifikatnya numpuk. Mungkin kalau dijadikan lemari full sertifikat, tapi dia nggak praktek, banyak. Tapi kalau saya pribadi bukan kayak gitu. Jadi saya pribadi adalah tipikal orang yang pengennya itu ya punya ilmu terus praktek gitu loh. Terus kenapa kok praktek? Alasan saya kenapa praktek ya. Pertama, ilmu itu bagi saya ya, bagi saya pribadi, ilmu itu akan nancep kuat kalau kita tuh praktek. Percaya nggak? Coba Bapak Ibu waktu dulu sekolah deh. Waktu sekolah
SD, SMP, SMA, waktu ujian nih. Waktu ujian, ketika ujian, Bapak Ibu saya mau tanya, ketika ujian, Bapak Ibu belajar nggak? Belajar kan? Kenapa Bapak Ibu belajar? Karena Bapak Ibu nggak praktekin itu. Dan itu berdasarkan cuma ingatan, mengingat. Ingatan kita lemah, kita belum tentu setiap ini ingat terus gitu loh. Memori kita terbatas, maksudnya kayak itu. Dan kalau kita praktek, itu memorinya lebih tertancap kuat. Makanya kita enak kalau anak STM, D3 itu kalau ujian, wah jarang belajar. Kenapa? Udah praktek, gampang dia gitu. Ya. Terus kemudian kenapa kok UTS ini? Oh ya, perkenalkan ya, nama saya Umar Tanu September ya. Udah kenal belum tadi? Udah dijelaskan oleh Mas Ajis ya. Umar Tanu September, cari aja di sosial media itu yang ada di situ. Silakan di follow juga boleh ya. Nggak di follow ya nggak apa-apa, silakan. Ya, yang penting saya berbagi tips tentang ekspor di situ. Terus kemudian teman-teman di sini ya, kalau misalkan kenapa saya praktek? Yang kedua itu selain tadi saya pengen ilmunya melekat, karena bagi saya pribadi ya, saya itu lebih senang kalau jelasin pada teman-teman itu berdasarkan pengalaman. Dan biasanya tipikal Bapak bisa teliti nih. Tipikal-tipikal orang yang kalau ditanya itu langsung to the point, itu biasanya dia praktek, praktisi. Dan dia langsung ngarah gitu. Oh gini Pak, oh jangan. Tapi kalau yang nggak praktisi, biasanya yang teori, dia ngomongnya, ya menurut ini. Nah, menurut si Michael siapa? Aduh lama. Itu kalau saya nggak kayak gitu. Ya, kalau saya langsung to the point, Bapak ini gini deh. Ya, nggak bisa, gitu saya bilang gitu. Kadang-kadang ya mohon maaf, lah kok singkat banget, kok sudah mau Bapak mau gimana? Mau saya buat karangan indah? Saya nggak bisa kayak gitu. Saya langsung to the point, Bapak ini salah. Pak itu benar. Nah, ini kalau ini saya kurang tahu. Nah, saya jujur. Jadi saya lebih lebih senang gitu karena saya praktisi di dunia ekspor di situ. Dan selanjutnya, kenapa saya praktek? Yang ketiga, saya ini tipikalnya ya mungkin sama dengan Bapak atau Ibu. Saya senangnya jalan-jalan. Jadi saya tuh senang jalan-jalan. Jadi jalan-jalan dan kabar baiknya jalan-jalan yang dibayar atau sambil kerja itu ekspor. Jadi pekerjaan yang menurut saya sambil jalan-jalan tuh ekspor. Bapak ke petani, Bapak ke nelayan, Bapak ke UMKM-nya, nganterin buyer itu di lapangan, Bapak jalan-jalan itu ke daerah-daerah mana itu jalan-jalan, nyari produk itu jalan-jalan. Dan itu kita enak gitu. Kalau saya pribadi kayak gitu ya, saya seneng guys. Saya sambil jalan-jalan, lihat pemandangan, lihat sawah, lihat kebun, lihat pantai, lihat gunung, banyak sekali pemandangan yang Allah berikan pada kita dan sayang kalau kita cuma di rumah doang gitu loh. Jadi saya lebih seneng ekspor tuh karena kita tuh jalan-jalan juga gitu loh. Terus yang kelima ya ekspor pasti karena cuan. Ya cuannya berbeda kalau saya pribadi ya. Jadi saya dulu pernah sebelum apa namanya sebelumnya saya sudah sebelum ekspor ya jujur ya Pak Ibu mohon maaf saya ojol Pak saya ojol Grab ya Grab saya ojol sebelum ojol saya jualan soto soto ayam terus sebelumnya saya sebenarnya manajer ya kepala cabang tapi resign karena dari bank kemudian saya ya akhirnya berusaha jadi pengusaha ternyata yang paling menguntungkan sampai detik ini saya senangnya ekspor. Nanti aku spill deh. Bapak biar punya gambaran, Ibu punya gambaran. Emang kayak gimana sih untungnya ekspor? Berapa sih untungnya? Nanti aku spill. Yang mungkin Bapak anggap itu remeh, yang mungkin Ibu anggap itu sampah. Bisa jadi itu menjadi cuan berlian di dunia, di negara lain. Bisa jadi kayak gitu. Nanti aku spill. Bisa jadi itu ada di tempat Anda, gitu ya. Kemudian saya ini eksportir apa? Kalau Bapak bertanya eksportir apa UTS ini atau Umar Tanu September ini? Ya saya ini boleh panggil aja UTS ya biar nggak kepanjangan Umar Tanu September atau coach boleh ya. Jadi saya ini eksportir apa? Yang pertama saya closing pertama kali Bapak nggak kepikiran paling atau Ibu daun pisang. Jadi saya closing pertama tuh daun pisang. Daun pisang yang dianggap receh, iya receh yang 3 ribuan kan, itu di luar negeri bisa di atas 50 ribu. Ya, satu ikatnya itu loh. Ya saya ekspor pertama itu. Nanti aku spill ya kalau mau kita bahas itu. Yang kedua, saya ekspornya pertama adalah daun pisang. Yang kedua, saya sekarang merambah tidak hanya daun pisang. Yang kedua itu saya ekspor handicraft. Saya kerajinan tangan itu saya closing. Yang ketiga, saya ekspor food beverage.
food beverage itu kayak snack yang saya ekspor ya, snack-snackan Kota Malang kayak snack buah, snack tempe, keripik tempe, sorry. Ya banyak-banyak makanan yang ada di Malang, terus kemudian sambal-sambalan itu. Yang ketiga, itu tadi. Yang keempat, saya ekspor briket. Briket arang batok kelapa, briket sisa dan briket barbecue BBQ ya di situ. Kemudian yang terakhir saya eksportir pisang Cavendish. Banyak sekali yang saya kerjakan di situ dengan tim saya, tapi setidaknya saya masih berkutat di ekspor itu. Teman-teman silakan nanti bertanya tentang ekspor itu, atau di luar dari ekspor itu insya Allah saya bisa membantu teman-teman, karena saya punya juga teman-teman sama eksportir, kita saling ngobrol, jadi kita tahu nanti di situ ya. Oke, itu teman-teman, kita akan sekilas saja tentang saya. Jadi yang akan mendampingi teman-teman di sini ya, yang akan istilahnya menjawab pertanyaan teman-teman di sini nanti insya Allah yang sudah memiliki sertifikat dan juga praktisi di situ. Oke, sekarang saya tidak akan membahas itu lagi. Saya mau bertanya sekarang kepada teman-teman di sini. Sebentar, Pak. Oke, saya mau bertanya nih kepada bapak-bapak yang ada di sini. Nah, ibu-ibu yang ada di sini, saya mau tanya bapak atau ibu yang ada di sini. Bapak, ibu, supaya nanti sebelum saya masuk ke materi, bahasanya supaya enak didengar atau bapak paham, saya mau bertanya bapak, ibu, silakan jawab di kolom chat. Bapak ini, ibu ini, Anda ini newbie di dunia ekspor atau expert di dunia ekspor? Kalau expert itu sudah pernah closing. Silakan jawab di kolom chat. Anda newbie atau expert, biar saya nanti bisa memakai bahasa yang sesuai dengan Anda gitu. Ya, dari Pak Rizal Fahri, newbie. Oke. Dari Pak Angga Septian, newbie juga. Dari Pak Mungkas Putra, juga newbie. Dari DCI, newbie juga. Dari Kak Andre, newbie. Oke. Dari Pak Hadi Sucipto, newbie juga, nggak apa-apa Pak. Dari Pak Abdul Hair, newbie tulen. Wah, kok malah tulen nih? Newbie-nya tulen lagi. Waduh, oke oke oke, apa-apa. Nanti jangan newbie tulen ya, kalau bisa nanti expert tulen ya. Dari Bu Hamsinah, newbie. Dari Kak Nia, newbie juga. Dari Pak Naimun, newbie. Dari Pak Imam, newbie. Dari Bu Aulan Nisa, newbie. Dari Bu Muning, newbie. Dari Miss Mahabia, wah, newbie. Dari Rizal, newbie juga. Endrinya, newbie. New Kid on the Block, coach. Waduh, New Kid on the Blocks ini, yang tahu New Kid on the Blocks nih, dulu film kartun kesukaan saya ini. Kalau Anda tahu yang ini berarti kita seumuran. Ketahuan umurnya ya akhirnya. Muslia di SPF newbie. Oke. Ini kayaknya newbie semua deh. Coba saya baca ke bawah. Newbie, newbie, newbie baru. Newbie, 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 new. Rookie, newbie. Pernah ikut grup VIP dan bayar sampai ikut seminar di hotel mewah, namun perlahan hilang gitu saja. Mohon maaf, ini bukan kita, Pak. Kita nggak pernah mengadakan grup VIP, kita nggak pernah mengadakan seminar di hotel mewah. Jadi kita ini low budget ya, biar teman-teman semuanya bisa mengikuti kelas ekspor dan bisa menjadi cuan kaya dari ekspor. Jadi kita nggak pernah ada VIP-nya. Memang ada yang curhat ke saya, pernah ikut ya, harga kayak gini tuh, pernah ngikutin kayak gini nih, pelatihan kayak saya ini, itu di hotel harganya 3,5 juta. Setelah itu hilang, nggak ada pendampingan. Sorry Pak Ibu, kalau member ekspor yuk ya, saya dampingin sampai berhasil ekspor. Kita udah 2 tahun, hampir 2 tahun, dan saya tidak pernah lari. Bapak bisa tanya yang jadi member saya, bagaimana pendampingan UTS? Insya Allah tidak akan pernah saya lewatkan. Bahkan kalau mau closing saya telepon, Pak ini gimana? Jangan mau kayak gini. Itu bahaya, saya telepon. Jadi kalau saya pas senggang, saya baca, ini urgent nih, saya telepon, Pak, saya bantuin. Dan itu bisa Bapak Ibu tanyakan ke member saya di situ. Ya, kecuali hari libur ya, kalau hari Ahad atau hari libur kayak gini saya izin tidak menjawab karena memang saya pengen sama keluarga saya di situ. Dan yang menjawab Bapak Ibu saya pribadi, bukan CS saya atau siapapun, bukan. Kenapa? Ya ini masalahnya masalah ya bukan hidup mati ya, closing atau tidak gitu loh. Ini masalah ekspor gitu loh. Jadi saya dampingin. Jadi Bapak Ibu tidak pernah saya masukkan grup VIP, dan bahkan Anda join member ekspor yuk nanti harganya reguler. Bahkan ada promo nanti 17-an ini, nanti ditunggu dulu ya. Harganya reguler tapi serasa VIP.
VIP kenapa? Anda bisa japri sama saya loh. Jarang loh kayak gitu. Itu VIP. Dan itu bayarnya 3,5 juta. Saya tidak. Silahkan. Pokoknya ada jadi member, silahkan di situ ya. Jadi mohon maaf, ini insya Allah Pak Adi bukan kita. Tolong nanti diperhatikan, ini bukan dari kita. Jadi kita tidak pernah lari. Memang ada yang kayak gitu juga ya. Ada di Facebook atau apa, ngadakan seminar. Ya monggo. Ada yang curhat ke saya, coach, orangnya ngilang. Ya monggo, ya itu kan pilihan Anda. Kalau saya sudah bilang, kalau saya tidak akan ngilang. Bapak lihat Facebook saya sudah lama. Jadi saya membawa nama baik saya juga gitu. Saya bukan orang Facebook baru atau Instagram baru terus kemudian besok ngambil cuan ya kayak orang apa namanya money game gitu ya, scammer, kemudian pamer apa namanya Mercy, pamer Ferrari, kemudian setelah itu Anda terpesona, kemudian Anda ikut terus kemudian hilang. Saya bukan kayak gitu. Sejak 2010 saya itu ada di Facebook. Dan saya ya kayak gini, saya tidak pernah posting tentang mobil Ferrari atau apapun dan memang belum nggak punya. Tapi maupun yang saya punya, saya tidak pernah. Atau villa atau apa, saya tidak pernah posting. Kenapa? Kalau Anda ngikutin saya, itu by logic. Ya, yang diomongin UTS bener, aku ikut. Tapi kalau yang diomongin UTS nggak bener, jangan diikuti. Bukan karena nafsu. Wah, ini ya mobilnya keren. Wah, ayo ikut saya sekarang join ini nih. Wah, ikut karena dia pernah kaya. Jangan, saya tidak mau kayak gitu. Jadi Anda ikutin saya itu by logika, bukan by nafsu. Jadi tidak itu ya. Kalau nafsu itu gimana? Anda lihat itu dia pamer, sering punya mobil mewah, rumah mewah, Anda terpesona, Anda ikut dia, itu Anda nafsu, bukan by logika. Ya, sepakat ya. Jadi insya Allah gitu ya. Jadi teman-teman, saya ini ada, jadi saya membawa nama baik saya juga. Saya berbisnis juga tidak mau mengikuti istilahnya apa ya, tidak mau yang lari itu kasihan. Saya tidak mau. Ya, saya pribadi saya tidak seperti itu. Terus kemudian newbie semua. Oke, Pak Arif silakan kalau mau ini ya, Liv, semoga ini website untuk company profil pentingkah, nanti saya jelaskan ya, Mas Ispo. Pertanyaannya nanti ya. Oh, bukan di sini Pak. Itu pengalaman saya sih. Iya Pak Adi ya. Semoga Pak Adi diganti ya rezekinya ya. Buat teman-teman ya hati-hati ya. Jadi seperti Pak Adi ini pengalaman ya. Buat teman-teman, mahal belum tentu ya, belum tentu bagus gitu ya. Murah belum tentu receh ya. Nah, karena ada juga yang murah itu karena niatnya pengen membantu, pengen apapun, tapi ya intinya semua kembali kepada person masing-masing. Ada juga yang mahal, juga bagus, ada murah, jelek juga ada, tapi tergantung person masing-masing. Lihat dulu karakter, lihat dulu seseorang itu ya di situ. Terus kemudian teman-teman ini kan nyubi di dunia ekspor. Saya mau bertanya, kira-kira apa sih yang membuat teman-teman pengen jadi eksportir padahal kan nyubi? Apa motivasi terbesar teman-teman pengen jadi eksportir itu apa? Silakan jawab di kolom chat. Apa motivasinya biar saya ngerti bahwa teman-teman memang serius pengen jadi eksportir, bukan cuma ngisi waktu luang karena ini tanggal merah gitu ya. Silakan jawab di kolom chat. Apa motivasi teman-teman pengen jadi eksportir? Oke, nggak ada yang jawab nih atau iseng-iseng aja. Jadi Bu Nia mau nambah penghasilan. Oke. Semoga bisa nambah ya. Nanti nambahnya seberapa coba kita lihat dari Pak Pamungkas. Motivasi saya karena hobi saya berjualan. Saya ingin meningkatkan skill saya. Bagus. Kalau memang hobinya sudah ada jualan, saya yakin orangnya itu tanpa menyerah ya. Karena kalau hobi jualan itu biasanya ditolak itu bukan minder baper. Kalau orang minder baper itu berarti bukan orang tipikal jualan. Kalau saya seperti saya, ditolak mah biasa. Berarti saya memang jualan. Kalau Anda nggak ditolak, berarti Anda nggak jualan. Coba Anda nggak jualan, kan pasti nggak ditolak. Ya kan? Namanya jualan pasti ditolak. Tapi bagaimana caranya penolakan itu bisa kita lebih bagus, dan bisa nanti closing di situ. Dari Pak Adi Sucipto, cuan. Oke. Butuh cuan lah Pak, sudah di PHK karena COVID. Oke Pak Adi. Oke Pak Adi, semoga nanti ini ya, semoga bisa nanti dapat penggantinya. Bu Hamsina cuan. Dari Pak Muning, pengen keluar kerja tapi belum punya usaha yang settle. Oke, semoga bisa ya. eh, ya seperti saya dulu, saya keluar dulu Pak, malah dari manajer kepala cabang sebenarnya. Ya akhirnya Gojek. Tapi ya itulah asiknya hidup ya. Tapi ternyata sekarang diganti lebih oleh Allah itu.
ingin bisa menafkahi anak istri, semoga Allah, semoga dimudahkan, pengen sering jalan-jalan ke luar negeri. Nah ini benar, Pak DCI atau Bu DCI ini benar ya. Jadi ekspor itu kita tuh bisa sambil jalan healingnya ke luar negeri. Contoh, ada member saya namanya Ibu Erika. Ibu Erika atau Bu Erina ya, saya lupa. Erina atau Erika itu. Dia chat saya, coach ini aku lagi di ada misalkan Mesir. Kemarin di Mesir atau di mana tuh? Oh di Turki, sorry di Turki. Nah kalau di Turki coach ketemu sama KBRI-nya lagi ngobrol-ngobrol, terus kemudian ditawarin kenal bayar akhirnya closing. Coach aku di Arab gitu. Jadi sambil jalan-jalan kayak gitu cari bayar juga enak di situ. Tapi tidak harus kayak gitu. Yang punya modal saja di situ ya. Tapi nggak modal pakai gimana? Pakai internet nanti ya. Pengen banyak pengalaman dan belajar tentang explore. Memanfaatkan barang yang belum terlalu laku, Mbak Mahir. Oke, pengen jadi sukses di usia muda. Oke, pengen punya penghasilan, secure financial. Oke, harus ya, ya harus yang aman ya, financial ya. Dan menafkahi keluarga lebih baik, bagus. Pengen jadi pengusaha yang sukses, amin. Jual produk dalam negeri keluar dan dapat cuan. Oke, pengen kaya, pengen cuan yang besar. Saya importir dan kontraktor pabrik sawit dan tentunya nambah wawasan. Oke, baik Pak, sawitnya banyak permintaannya ya. Menambah devisa negara, memberdayakan masyarakat setempat dari Pak Khairul ya. Yang saya lihat di dunia ekspor ini belum terlalu banyak kompetitor. Yang pasti usaha buat nafkah keluarga coach. Oke, baik. Banyak sekali motivasinya ya, yang intinya mata duitan semua. Gak apa-apa ya, saya juga mata duitan kok Pak Ibu. Saya izin tutup dulu ya kolom chatnya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Sekarang saya akan bagi di sini ya sedikit spill ya buat teman-teman, ekspor itu hasilnya kayak gimana sih? Kenapa? Oke, saya spill di sini dulu. Kenapa teman-teman kok saya motivasi untuk jadi eksportir? Yang jelas cuan Pak, kita nggak usah ngomong panjang lebar lagi, pasti semua udah tahu cuannya ekspor itu berbeda dengan kita usaha di lokal di situ. Kemudian apalagi dari segi kuantiti atau jumlah marginnya, profitnya di situ. Dan kemudian berkelanjutan, seperti yang saya bilang tadi, ada member kami yang kontraknya setahun, jadi berkelanjutan gitu. Jadi ekspornya terus 1 bulan tuh dan rutin, itu enak. Kebayangkan kalau gitu kan kita nggak perlu cari bayar lagi, kita cukup QC aja, kita cukup produksi dan QC memastikan bahwa produk kita, supply kita itu memenuhi mereka. Itu aja. Yang ketiga sosial efeknya gede. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ekspor biasanya itu akan apa ya? Eh membantu warga sekitar itu pasti. Contohnya Anda dapat orderan gede, petani, pengrajin itu pasti kekurangan tenaga. Dia akan hire atau merekrut karyawan baru yang akhirnya bisa jadi karyawan baru itu butuh pekerjaan. Dia butuh supir baru, siapa tuh butuh pekerjaan dan bahan-bahan bakunya juga butuh banyak. Akhirnya yang dulunya sepi toko seseorang itu menjadi rame. Itu sosial efeknya gede, Pak, Ibu. Dan ilmunya bisa diwariskan karena cukup keahliannya tiga, bisa baca, bisa tulis, dan bisa ngomong, nggak perlu yang lain di situ. Kemudian ada yang bilang ekspor tuh ribet, sebenarnya nggak ribet. Nanti aku akan bagi ya, sebenarnya alurnya tuh kayak gini doang. Nanti gini doang itu saya belajar closingnya sampai 7 bulan ya. Teman-teman nggak perlu ngalamin itu, tinggal ikutin aja ya dan dimodifikasi. Yang kedua, ekspor itu harus modal gede, enggak juga kok. Pakai modal kecil bisa ya. Nanti aku jelasin caranya di kelas ekspor yuk. Kalau misalkan modal gede ya nanti pakai pendanaan kelas ekspor yuk di situ. Kemudian harus menguasai produksi. Ekspor harus menguasai produksi. Kalau misalkan ekspor handicraft harus bisa memproduksi handicraft. Ekspor daun pisang harus bisa nanam pisang. Enggak harus kayak gitu. Jadi ekspor itu tidak harus menguasai produksi, Pak. Anda cukup tahu aja. Dan ekspor itu bisa menjadi seorang trader atau broker gitu loh. Kalau trader atau broker itu dia itu tidak memiliki produk dan dia itu memang ekspor produknya si orang lain, itu trader atau broker. Jadi kayak gitu. Ini nggak harus kita apa namanya bikin produksi harus menguasai, nggak, cukup tahu saja, cukup ngerti aja gitu aja sudah cukup. Jadi nggak perlu wah ahli di bidang produksi, nggak perlu. Terus yang kedua katanya harus menguasai medan pelabuhan. Lu kalau harus jadi eksportir, hati-hati lu di pelabuhan tuh banyak mafia gini 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 gini. Saran saya nggak usah ribet, serahkan sama teman kita yang namanya ini Pak forwarder. Ya, apa itu forwarder Pak Ibu? Jadi yang baru join, yang ngerti belum tahu, forwarder itu kalau di dunia online shop itu mirip kayak JNE, JNT, si cepat, Tiki.
ya kayak gitu-gitu ya. Tapi dia di dunia ekspor. Jadi dia tuh yang ngurusi logistik kita, ngurusi logistik barang kita, mulai dari gudang sampai diantar ke pelabuhan, sampai diangkat di atas kapal. Itu si forwarder. Dan prosesnya dari kelihatannya mudah ya, dari gudang ke pelabuhan kapal. Kayaknya gitu doang ya. Enggak, sebenarnya prosesnya tuh ribet nanti di pelabuhan itu. Saran saya serahkan pada forwarder, kontak dia. Jadi ekspor itu jangan dikira kita itu ribet banget, enggak. Konsepnya tuh cuma tiga, mindsetnya tuh cuma tiga. Satu, Anda cari produknya, ya, cari produknya, cari buyernya. Setelah itu diproduksi. Udah. Lah terus nanti yang ngirim siapa, coach? Yang ngirim ini tadi namanya forwarder, bukan Anda. Karena kalau Anda yang ngirim ya repot nanti, ya. Yang biar si forwarder yang ngirim, terus kemudian nanti Anda tunggu aja dia ngirim dokumen ke kita, udah kita kirim ke buyer. Selesai, pembayaran udah selesai. Gitu doang sebenarnya. Jadi kita harus, wah, dulu tuh berpikirnya, saya tuh juga kayak gitu dulu tuh. Wah, ekspor nanti kalau sudah closing, aku harus nyari truk, aku harus bawa ke pelabuhan, ngurusi form SKA, ngurusi ini, itu ribet. Kalau saya pribadi ya, aku nggak mau ribet. Aku langsung, Pak, Bro, dari forwarder ini ya bisa bantu saya untuk ngirim ke Belgia tanggal sekian. Oh bisa Pak. Oke, ada tanggalnya sekian Pak. Oke, baik, diambil tanggal sekian ya. Oke, kemudian udah beres. Kita tinggal duduk manis, nunggu dokumen datang. Oke, dikirim, kita kontak buyer, bro. Bro, halo Mister, kita udah kirim nih. Gitu. Ini dokumennya ya kayak gitu. Ya. Kemudian katanya harus memiliki nilai tambah komoditas. Bahkan contohnya ini. Saya spill 2 atau 4 komoditas ya. Contoh depok pisang. Di Indonesia kan nggak ada nilainya tuh. Ya kan? Depok pisang berapa harganya? Dibuang, dicacah untuk pakan hewan ternak di situ. Sementara di luar negeri, di Amerika, tepung pisang itu 6 sampai 8 dolar per kilo. Dari 0 rupiah menjadi 6 atau 8 dolar per kilo, atau kurang lebih 80 ribuan per kilo. Kebayang nggak Bapak Ibu? Di kita nggak ada harganya, di luar negeri jadi mahal, puluhan ribu. Berarti kita berpikirnya, ayo kita jual ke sana gitu loh. Dan harga FOB-nya kita bisa jual ke mereka itu harganya 20 ribu per kilo. Nah, ini apa itu FOB, Bapak Ibu? Yang belum tahu harga FOB itu apa? FOB itu singkatan dari free on board. Apa itu? Harga jual ekspor. Jadi gini, harga jual ekspor itu banyak banget sebenarnya, tapi yang sering diminta oleh buyer itu cuma 4. Anda cukup mengingat ini dan menghafal ini atau paham ini aja. Jadi yang biasanya diminta oleh buyer itu harga jual ekspor, atau biasanya disebut Incoterm 2020, Incoterm 2020. Saya daripada Anda bingung, saya ngomong harga jual aja. Ya. Jadi harga jual ekspor, harga jual yang diminta oleh buyer itu biasanya cuma 4. Ada 4 macam. Yang pertama Anda catat di sini. Ex-work. Apa tuh ex-work? Ex-work itu harga sampai gudang kita saja. Jadi keluar dari gudang, keluar dari kebun, itu urusan si buyer, bukan urusan Anda. Masalah truk dan sebagainya urusan dia. Jadi kita ngitung harga sampai gudang. Paham ya? Yang kedua harga FOB. FOB itu free on board yang ini. Ya, free on board. Free on board maksudnya gimana? Harga sampai pelabuhan pemberangkatan kita. Yang jelas pelabuhan internasional. Ada apa aja pelabuhan internasional di Indonesia? Perak, Emas, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Pelawan, kayak gitu. Ya, kita berangkat dari situ. Jadi kalau buyer minta tolong hitungkan saya harga FOB-nya, berarti dia itu minta sampai harga pelabuhan kita. Itu. Yang ketiga itu harga CIF atau CIF dan juga CNF atau biasanya juga CFR. Apa itu CIF? CNF. Bapak harus tahu di sini. CIF itu cost insurance fleet. Artinya apa? Harga, kalau buyer minta tolong buatkan harga CIF, berarti kita memberikan harga sampai, sorry, harga sampai pelabuhan si buyernya, pelabuhan si misternya. Itu harga CIF. CNF juga sama, cost and freight, harga sampai pelabuhan si misternya. Bedanya apa? Kalau CIF itu plus asuransi. Kalau CNF CFR ini non asuransi, ya, non asuransi. Itu CIF CNF. Oke, paham dulu ya harga jual ekspor itu. Kemudian satu kontainer 20 feet itu bisa muat 15 ton tepung pisang. Berapa potensi cuannya? Yuk kita coba. Harga jualnya berapa per kilo? 20 ribu Pak.
Kalau ngirim satu kontainer full isinya 15.000 kilo, kan 15 ton kan 15.000, maka kita tuh dapat 300 juta hanya ekspor box pisang. Ada lagi nih daun pisang. Di Indonesia harganya berapa? 3.000 sampai 5.000 per ikat. Satu ikat kurang lebih 1 kilo di situ. Satu di daun pisang per lembar tuh malah 200.000 per lembar. Kita jualnya per lembar mungkin 1.000 atau 2.000 di luar di Jepang 200.000. Ayo, kepikiran nggak? Ayo coba kita ekspor ke sana. Harga FOB-nya, jadi kita jual ke Jepang, harga FOB-nya sampai pelabuhan kita saja. Ingat ya tadi FOB, harga sampai pelabuhan kita. Itu 80.000. Satu kontainer bisa diisi 8 ton. Di sini. Ya, 8 ton daun pisang. Kemudian, berapa potensi cuannya? Ini potensi cuannya ya kita coba lagi. Harganya misalkan kita jual 80.000 dikurangi 5.000, anggaplah 70.000 lah biar mudah hitungnya. Kemudian dikalikan 8 ton, itu kan 8.000 kilo. Ini kan tadi harga per kilo, ya kan? Totalnya ya 420 juta. Kebayang nggak? Jadi nggak perlu harus produk yang gede kayak pemain besar, Parsiristika, batu bara, tidak harus. Yang receh kayak gini juga bisa jadi cuan di situ ya. Kemudian apa lagi nih? Coba aku cek yang lain ya. Pisang kafe ini sudah, yang lain coba maybe ini. Oke, sapu lidi. Sapu lidi di Indonesia harganya berapa Pak Ibu? Kurang lebih 3 sampai 5 ribuan per ikat. Sementara di luar negeri kita bisa jual harga FOB loh ya, 20 ribuan per ikat. Ya, harga FOB-nya 20 ribuan per ikat. Sementara satu kontainer bisa kita isi 5.000 ikat. Maka berapa potensi cuannya? Ya tinggal ngitung aja. 20.000 dikurangi 3.000, taruhlah 17.000. Kalikan 5.000. Berapa coba? Udah puluhan juta di sini. Ada lagi serabut batok kelapa, ini juga bisa. Sekam padi, ini juga bisa. Ikan asin. Bayang nggak ikan asin? Yang harganya maybe 50.000 Bapak Ibu beli ke pasar ya kan. Sementara kalau di luar negeri harga FOB-nya, harga sampai pelabuhan kita aja 150 hingga 200.000 per kilo. Berapa persen? Misalkan kita ekspornya 17 ton, ya berapa potensi cuannya? Ya tinggal hitung aja. 17 ton kan 17.000. Sementara ini harganya kita masih untung 100.000. 1,7 M. Lumayan kan ikan asin. Kemudian rambutan. Oke, ya, aku spill ini aja udah cukup ya. Mungkin maybe di lain waktu lagi. Kemudian kita bahas. Oke, coach, aku pengen jadi eksportir deh. Aku sangat semangat. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Bener kan? Kayak gitu kan? Jadi untuk pemula aku harus ngapain dulu, coach? Oke, baik. Sekarang aku akan bagi tentang bentar, filenya mana ya? Ini dia. Tentang teman-teman apa yang teman-teman harus lakukan ketika mau menjadi eksportir. Ya, disclaimer ya, ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi tidak ada di teori lain, maybe agak sedikit berbeda, tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Berdasarkan pengalaman saya. Jadi sebelum saya bahas untuk tipikal istilahnya alur ekspor, teman-teman harus ngapain dulu? Aku jelasin dulu. Ada tipe eksportir yang teman harus ketahui. Jadi di luaran sana itu saya sering menemukan karakteristik atau tipikal eksportir. Ya, yang itu nanti teman-teman harus pahami, terus yang teman-teman harus nanti memutuskan, aku mau yang jadi gimana. Karena itu berlaku untuk alurnya nanti. Teman-teman ini berbeda setiap tipikal ini yang harus dilakukan pertama kali beda-beda gitu. Jadi teman-teman harus yang mana dulu ini. Tapi perbedaannya apa? Nih aku jelasin dulu perbedaannya. Ada tipikal eksportir produsen, ada tipikal eksportir broker, ada juga eksportir trader. Apa itu? Aku jelasin dulu. Eksportir produsen, dia itu yang memproduksi produk dan dia memiliki produk itu serta dia mengekspor produknya dia sendiri. Dia eksportir produsen. Sementara eksportir broker atau trader, dia itu tidak memiliki produk. Dia tidak memproduksi produk dia, tapi dia mengekspor produknya si produsen. Bedanya apa broker sama trader? Bedanya adalah ketika nanti dia deal dengan si buyer, ya mereka kan sama-sama nggak punya produk. Tapi ketika deal sama buyer, dia itu akan diberikan fee oleh si produsen.
biasanya sih 3-5% tergantung negosiasi dari invoice. Jadi nanti tergantung kesepakatan Anda dengan si produsennya. Itu antara broker sama trader. Kalau trader beda. Kalau trader itu misalkan nanti goal dengan si buyer, dia itu nggak akan dapat fee dari si produsen. Dia dapatnya apa? Dia ngambil margin sendiri. Dia mengarjin profitnya dia sendiri. Berapa? Bebas. Contohnya, dia tanya ke produsen, bro, ikan asinmu kamu jual berapa? Ibu, Pak, Ibu, harga jualnya ikan asinnya dijual berapa? 50.000 mas per kilo, misalkan gitu. Oke, Anda ngomong ke si misternya, Mister, aku jual 150.000. Dan misalkan misternya oke, maka ini dia, kita ada margin 100.000. Jadi kita itu mengambil keuntungan sendiri gitu loh. Jadi kita tidak diatur komisi berapa, tapi kita ngambil banyak boleh, ngambil sedikit boleh, marginnya kita bisa ngatur di sini. Jadi itu trader. Ya, teman-teman pilih yang mana bebas. Kalau punya produk sekarang yang memproduksi ya jadi eksportir produsen dong. Nggak mungkin harus dijual produknya. Maksudnya harus ditutup pabriknya enggak, tapi teman-teman ya jadi eksportir produsen. Tapi teman-teman yang tidak memiliki produk seperti saya. Jadi kalau Anda berumah ke rumah saya, Anda nggak akan menemukan saya punya pabrik. Anda nggak akan menemukan saya punya kebun. Saya sistemnya adalah trading, trader. Saya ambil barang, saya lihat oh di luar tuh lagi nyari ini, ya udah saya cari barangnya, saya jual ke luar negeri kayak gitu. Gambaran singkatnya kayak gitu. Teman-teman mau gimana, broker atau trader boleh ya. Kalau broker ini masih sedikit terafiliasi dengan si produsen ya. Bisa jadi dia nebeng jadi PT-nya si produsen, dia nawarin goal dapat komisi. Tapi kalau trader murni dia punya perusahaan sendiri. Terus kemudian alur ekspornya itu kayak gimana? Jadi teman-teman ya di sini alur ekspor ini untuk memulai urutan ekspor untuk yang newbie ya. Saya kasih disclaimer lagi untuk langkah pertama sama langkah kedua itu untuk broker sama trader. Jadi langkah pertama, langkah kedua yang saya sebutkan nanti untuk si broker sama si trader. Sementara untuk si produsen, teman-teman yang eksportir produsen, masuk langsung langkah ketiga ya. Jadi produsen langsung masuk langkah ketiga. Oke, langkah pertama apa? Jadi Bapak Ibu sebagai broker atau trader lakukan ini. Yang pertama, mencari komoditas yang ada demand-nya. Jadi pastikan Anda itu mencari komoditas yang benar-benar ada demand. Demand itu apa? Permintaan. Jadi tidak hanya serta-merta, tempat aku melimpah coach, ini coach. Tunggu dulu, melimpah boleh, tapi ada permintaannya kagak? Kalau nggak ada permintaannya ya cari yang lain dong. Jadi saran saya harus imbang komoditas yang ada permintaannya atau demand-nya di situ. Terus kemudian misalkan komoditasnya ada A, B, C. Mana yang ada permintaan yang paling banyak misalkan B. Ya udah ekspor produk B di situ. Maybe ada yang bertanya, coach, mana yang lebih dulu? Sebenarnya seperti yang ada di DM saya, barusan saya upload di TikTok saya, di Instagram saya, boleh di follow, boleh dilihat. Mana yang lebih dulu, coach? Karena si A itu ngomong cari buyer dulu, nggak cari komoditas yang ini dulu. Tapi aku ikut pelatihan yang sebelah atau yang lain pernah pernah ikut, itu harus cari komoditas dulu. Terus coach UTS yang mana? Ya, sebenarnya kalau Bapak Ibu tanya ke saya menjawabnya itu barengan. Enggak ada yang lebih dulu. Sebenarnya itu satu kesatuan. Tuh kok bisa? Ini aku jelasin Bapak Ibu. Jadi gini, maksudnya tadi saya ngomongnya gimana? Cari komoditas yang ada permintaannya. Jadi berbarengan, bukan komoditas saja, tapi komoditas yang ada permintaannya. Jadi harus jelas, komoditas ada permintaannya atau tidak. Pertanyaan saya, komoditas atau demand, permintaan atau demand itu muncul dari siapa? Kan muncul dari si buyernya. Jadi itu kita tuh sebenarnya udah tahu ketika kita mau misalkan di melimpah di tempat kita, oh ini kita cek ini ada permintaannya atau tidak. Oh ada. Siapa yang minta? Kita tahu sebenarnya bayarnya itu apa aja itu udah tahu. Cuma cuma jangan dihubungi dulu saran saya. Kenapa? Anda belum ready. Anda belum ready. Belum ready semuanya. Kenapa? Nanti aku jelasin. Pokoknya jangan dulu deh daripada Anda nekat nawarin ternyata Anda belum ready dan bayarnya oke goodbye. Ini yang membuat buyer itu kadang-kadang sama eksportir Indonesia males ya. Kadang-kadang itu yang akhirnya nanti efeknya coach aku WA nggak dijawab. Aku email nggak dijawab. Itu karena mereka udah bosen sama orang Indonesia
ya, yang sering kok Mister punya butuh ini ya? Iya ya aku punya. Ditanya spesifikasinya gimana? Mister punya pengennya kayak gimana? Lah itu malah tanya balik. Jadi kita tuh nggak tahu. Jadi kita tuh membuat buyer itu ilfil ya kadang-kadang. Buyer itu kalau sama eksportir Indonesia yang kayak gitu, yang istilahnya kontak nekat, modal nekat, oh saya tawarin ini, Mister. Ditanyain itu model kayak gimana? Oh, bentar ya Mister tak tanyakan dulu. Dia itu buang-buang waktu, wasting time. Dia nggak tahu kayak gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang terus nanti kalau ada eksportir lain Indonesia masuk, dia nggak respon. Kenapa? Orang Indonesia tuh kayak gitu. Setengahnya tuh istilahnya nawarin, so iya, ternyata nggak ngerti yang ditawarin itu kayak gimana gitu loh. Jadi intinya Pak Ibu, ketika Anda mau mencari komoditas atau buyer itu berbarengan. Cuma Anda udah tahu sebenarnya kalau sudah mencari komoditas yang ada permintaannya itu siapa aja, itu bayarnya udah tahu, tapi jangan dikontak dulu, please. Kenapa? Anda belum siap. Iya, jadi lakukan langkah selanjutnya ini. Langkah selanjutnya apa? Si broker sama trader, kalau sudah mencari, sudah menentukan komoditasnya apa, si broker sama trader itu mencari suppliernya, mencari produsennya. Jadi produsennya itu Anda harus tahu. Saran saya produsennya itu cari yang terdekat saja. Jangan, waduh, luar pulau. Ya itu namanya Anda nggak membantu orang sekitar. Jadi harus mencari supplier yang terdekat. Minimal satu provinsi. Syukur-syukur satu daerah atau tetangga Anda itu tidak masalah. Yang kedua, saran saya ya, ketika bertemu supplier, pasti Anda bertanya, loh, coach, apa aja yang aku tanyain ketika nanti bertemu dengan si supplier atau petani atau nelayan atau UMKM-nya. Tanyakan kelima hal ini. Siap? Silakan catatannya. Jadi ketika ketemu petani, nelayan, UMKM atau siapapun pemilik pabrik, tanyakan kelima hal ini. Sebenarnya nanti di kelas Explore sudah ada. Sudah ada bentuk formnya. Jadi bentuk kotak nanti teman-teman tinggal isi aja. Tapi saya spill di sini. Jadi bisa dicatat teman-teman ya. Ketika bertemu supplier, tanyakan kelima hal ini. Yang pertama, tanyakan spesifikasi produknya. Pak Ibu, spesifikasi produknya Bapak Ibu kayak gimana? Dia nanti jelasin bla 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 panjangnya gini atau kadar airnya gini, dia yang jelasin. Karena dia yang tahu produknya bukan kita. Ya. Setelah itu yang kedua, tanyakan, Pak Ibu, kuantitas produksinya berapa ton per bulan? Berapa pieces per bulan? Berapa karton per bulan? Berapa box per bulan? Berapa kuintal per bulan? Tanyain itu semuanya. Ya, itu penting. Kenapa? Karena itu nanti dimasukkan di katalog produk. Jadi semua informasi dari supplier ini kita masukkan katalog produk. Yang ketiga, tanyakan ya, setelah tadi kuantitas ya, tanyakan yang jelas harganya dong. Ya, tanyakan harganya kayak gimana, Pak? Per ton berapa, per box berapa, per kilo berapa, pokoknya tanyain ya sesuai dengan komoditasnya. Dan yang keempat, tanyakan, Pak, Ibu, harga yang nomor tiga tadi yang Bapak berikan ke saya, harga yang Bapak Ibu berikan tadi itu harga sampai mana? Atau biasanya incotermnya sampai mana? Incoterm nanti dia bingung. Anda ngomong aja, Pak, oke harganya segitu ya. Saya mau tanya, harganya itu tadi sampai mana? Sampai gudang saja atau sampai ke pelabuhan? Tanyain gitu ya. Keempat sudah, yang kelima, tanyakan metode pembayarannya kayak gimana. Jadi Bapak Ibu harus jelas metode pembayarannya kayak gimana Pak Ibu. Jadi harus jelas tuh metode pembayaran itu nanti berhubungan dengan nanti dimasukkan ke katalog dan berhubungan untuk nego sama buyer juga. Nanti aku jelasin ya. Pokoknya analoginya pokoknya tanyakan kelima. Pak Ibu metode pembayarannya kayak gimana? Misalkan nanti gini Mas, tolong ya kita butuh uang dulu jadi DP dulu ya. DP-nya berapa Bu? 70%. Wah itu namanya bukan DP Bu misalkan itu. Pokoknya negosiasi. Gimana Bu kalau DP-nya 30% dulu. Nanti sisanya waktu produksi 20%. 50%-nya nanti ketika tutup kontainer gimana Bu? Ya wis Mas, karena Masnya ganteng, Masnya cantik, Mbaknya cantik, ya udah lah misalkan kayak gitu. Oke, pokoknya negosiasi. Ya. Jadi tanyakan kelima hal itu tadi. Paham ya? Tanyakan kelima hal itu dan nanti dicatat. Setelah dicatat, nanti pulang bikin katalog produk. Itu. Ya, sudah ya, paham ya tentang supplier dan nanti cara nego ngomongnya juga sudah saya jelaskan nanti di kelas Explore lebih detail lagi. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang setelah Bapak sebagai broker atau trader Ibu, broker atau trader menemukan suppliernya, Bapak sama Ibu membuat senjata perang, bikin senjata perang. Nah, produsen masuk dari sini, produsen langsung bikin senjata perangnya.
Jadi senjata perang itu bukan kita bikin ngasah pisau, bikin tombak, bikin ini enggak. Tapi maksud saya senjata perang itu segala hal yang harus kita siapkan sebelum bertemu dengan buyer. Karena nanti itu buyer pasti tanya ini itu saya sudah ngelis semuanya. Buyer itu nanti pasti tanya ini, jadi Bapak Ibu harus siap semuanya. Ya memang kadang tidak ditanya semua. Buyer tidak minta semua. Tapi kita harus prepare gitu loh. Jangan sampai nanti, oh wait mister, saya tunggu dulu ya. Aduh bayarnya, aduh kamu ini kelamaan gitu. Jadi kita harus sudah siapkan senjata perang ini sebelum bertemu dengan buyer. Dan untuk produsen langsung bikin senjata perangnya. Apa aja senjata perangnya ini? Silahkan dicatat. Siap. Jadi apa senjata perang yang akan kita siapkan sebelum bertemu dengan buyer? Yang pertama, siapkan company profile yang menjelaskan tentang profil perusahaan Bapak Ibu. Yang kedua, buat katalog produk yang menjelaskan tentang spesifikasi, tentang cara bayar dan sebagainya, tentang pokoknya yang menjelaskan tentang detail produk Anda. Itu katalog produk. Didapat dari mana detailnya tadi? Sudah saya sebutkan. Minta ke siapa tadi? Suppliernya kan? Baru kita masukkan katalog produk. Yang ketiga, siapkan website perusahaannya. Sangat disarankan. Kalau mampu bikin. Ya. Yang keempat, buat email. Kalau bisa email perusahaan. Yang kelima, membuat senjata perang. Jadi membuat senjata perang dulu nih. Membuat legalitas usaha. Sorry, saya salah ngomong. Membuat legalitas usaha. Loh, coach, perlu tak legalitas usaha? Perlu, Pak, Ibu. Jadi produk itu ya dalam skala kontaineran nih, saya nggak ngomong kardus ya. Skala kontaineran, barang itu keluar dari Indonesia, itu yang ngirim harus dalam bentuk PT atau CV atau PT perorangan. Itu bisa. Jadi bukan atas nama si UTS, Umar September. Oh, no, enggak. Jadi harus nama perusahaan. Ya, bikin mahal loh coach PT ke notaris 5 juta, ke CV 2,5 juta. Gimana coach? Biar modal minim pakai PT perorangan. Berapa buatnya? 50.000. Caranya gimana? Aku spill nanti di kelas ekspor yuk ya, karena waktu terbatas. Kemudian setelah kita siap senjata perang yang legalitas usaha, yang keenam, membuat harga jual ekspor. Harga jual ekspor tadi apa aja? Ada X-Work, ingat FOB dan sebagainya. Saran saya bikin sampai X-Work sama FOB aja dulu minimal. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, siapkan ya quotation letter atau offering letter, surat penawaran. Yang kedelapan, template surat kontrak kerja. Yang kesembilan, membuat surat dokumen pengiriman ekspor. Apa aja dokumen pengiriman ekspor itu? Cuma 3. Jadi kalau kita mau kirim barang, sebenarnya kalau tanya, coach dokumennya itu apa aja? Cuma 3 mau kirim. Satu, invoice. Yang kedua, packing list. Yang ketiga, shipping instruction. Dan semua itu senjata perang itu nanti sudah ada di kelas ekspor yuk. Teman-teman tinggal download saja. Nanti kalau sudah di-download, diedit, di copy paste sesuai dengan nama PT teman barang yang mau diekspor, dan itu nanti di kelas ekspor itu teman-teman tinggal download saja, free di situ ya. Setelah itu kalau kita sudah siap senjata perangnya, kita belajar tentang payment. Jadi metode pembayaran di ekspor itu banyak. Ada TT, telegraphic transfer atau bank transfer. Yang kedua, LC. Yang ketiga, cash again dokumen. Yang keempat, scan again BL dan sebagainya. Tapi kita harus milih payment yang aman itu kayak gimana supaya nanti ketemu dengan buyer kita udah paham nih. Oh, sorry mister, aku maunya yang kayak gini, aku maunya LC, LC-nya yang headset misal kayak gitu. Pokoknya nanti aku jelaskan metode-metode pembayaran yang ada di dunia ekspor, termasuk jenis-jenis LC, termasuk tipe-tipe LC itu Anda harus tahu. Ya, supaya nanti bayar ngasih ini Anda nggak bingung-bingung. Oh, gitu aja nih. Tidak ya. Saya izin minum dulu Pak Ibu. Oke, terima kasih. Lanjut. Setelah kita sampai mengetahui metode pembayaran aman, baru kita itu bisa menghubungi buyer. Jadi kita baru, oke, saya kontak misternya. Halo bro, halo mister, bla bla bla, kita punya ini, we have ini, bla bla bla. Kemudian oke, misalkan oke deal, kemudian oke saya harganya deal, kemudian tanda tangan kontrak, baru kita produksi. Setelah kita produksi, sebelum produksi, sorry, sambil produksi lah istilahnya gitu, kita kontak siapa tadi? Forwarder. Masih ingat apa itu forwarder tadi? Ya, jasa pengurusan logistik, dia yang mengurusi produk, pengiriman produk kita. Jadi tanya, "Bro, kita ada pengirimannya di Abu Dhabi tanggal 1 September.
kira-kira ada kapal itu di tanggal berapa ya? Oh, ada sekitar tanggal 30 Agustus, 2 September. Oke, saya kirim ya di sini. Nah, dia nanti akan ngambil barangnya, diangkat ke truk, forwarder itu yang ngurusi EPEB, NPE, surat keterangan asal dan sebagainya macamnya yang ada di pelabuhan. Yang itu pasti Anda ribet. Silakan ke dia, Anda tinggal ongkang-ongkang saja, nunggu nanti dia akan ngirim dokumen ekspornya ke kita. Dari dokumen pengiriman itu nanti si forwarder akan ngirim ke si eksportir. Ya, setelah kita dapat dokumen ekspornya tadi yang tambahannya selain invoice, packing list, shipping instruction, kita diberi lagi seperti BL namanya. Salah satunya adalah BL, Bill of Lading. Itu nanti setelah kita dapat terima semuanya, kita bisa kirimkan ke buyer kalau buyer sudah lunasin. Kalau belum lunasi, coach, jangan dikirim dulu. Udah, terus gimana kalau buyer minta? Kirim scan-nya saja dulu. Oke, di situ ya teman-teman. Jadi ini adalah alur ekspor yang bisa teman-teman lakukan di situ ya. Dan ini bisa nanti teman-teman copy paste, bisa diikutin ya di situ. Jadi itu adalah cara langkah awal teman-teman kalau mau jadi eksportir itu kayak gitu. Kalau versi saya ngelakuinnya kayak gitu dan juga member ekspor you yang sudah berhasil ekspor, member ekspor you itu banyak yang melakukan kayak gitu ya. Hampir semuanya di situ. Ya, bahkan 99% member ekspor you melakukan yang saya instruksikan di situ. Oke, sekarang kita mengikuti dari langkah yang pertama tadi. Kita kan mau mencari urutannya dulu ya. Kita praktek dulu sini. Kita praktek. Kita praktek mencari komoditas yang ada demand-nya. Jadi kita praktek mencari komoditas yang ada demand-nya dulu. Dan ini mencari komoditas yang ada demand-nya ini by data. Bukan kayaknya, bukan katanya, atau menurut saya, atau kata si mbah saya. Enggak. Tapi kalau mau mencari komoditas yang ada demand-nya itu harus by apa namanya data. Caranya gimana, Gus? Caranya adalah teman-teman masuk ke website yang ada di sini. Bentar, aku bagi, aku keluar dulu ya. Teman-teman masuk ke website namanya, oh mana ini? Oh, sebentar. Nah, teman-teman kalau melihat komoditas yang ada permintaannya itu apa aja, terus permintaannya berapa, terus kemudian teman-teman bisa terinspirasi mau ekspor kemana, itu bisa menggunakan website namanya trademap.org. Aku bagi linknya di kolom chat ya. Ya, itu silakan websitenya di kolom chat, di copy paste dulu, jangan dibuka dulu Pak Ibu ya. Perhatikan yang saya instruksikan di sini. Oh, belum saya bagi share, sorry lagi. Jadi teman-teman masuk ke trademap.org. Nah, trademap.org itu tampilannya seperti ini Pak, kurang lebih ya. Sudah, oh ya, sudah ini ya. Nah, ketika nanti teman-teman masuk ke trademap.org, gambarannya pasti seperti ini. Ya kan? Halaman depannya kayak gini. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya adalah ketika sudah masuk kayak gini, ada banyak pilihan di sini. Tapi teman-teman fokus yang di sini. Fokus di sini, kemudian pilih yang other ITC tools, kemudian pilih yang export potential map di sini. Ya, setelah Anda memilih itu, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman selanjutnya, di halaman lain ya. Jadi nanti di halaman lain itu akan muncul tampilannya seperti ini sebentar. Ya, masih loading ya. Nah, di sini ada pilihan home, products, market, exported. Teman-teman pilih yang products di sini. Ya, teman-teman pilih yang products. Kemudian di bagian sini ya, teman-teman. Nah, di bagian eksportir ini teman-teman ganti Indonesia. Karena kita kan ada di Indonesia ya. Nah, klik di sini Indonesia dan tunggu datanya muncul. Nanti kita akan disuguhkan data permintaan dan perdagangan tentang komoditas yang ada di Indonesia. Contoh, ini saya baca dulu ya. Jadi dari sini, ini adalah data-data komoditasnya yang banyak dicari oleh orang luar negeri. Contoh, kita ngomong palm oil di sini. Datanya kayak gini ya. Ekspor potensial. Jadi kebutuhannya atau permintaannya itu 23 billion US dollar. Kemudian di sini actual ekspornya atau orang Indonesia itu yang memenuhi cuma 16 billion US dollar. Jadi masih ada unrealized potensial atau komoditas yang belum terpenuhi secara permintaan dunia itu kita itu belum bisa memenuhi, ada potensinya itu 7,6 billion US dollar. Dan ini yang di sini loh maksud saya market kita. Karena ini belum tergarap.
gitu. Permintaannya gede, yang memenuhi cuma sekian persen, sekian billion US dollar. Jadi ada permintaannya 7,6 billion US dollar di sini. Unrealized potential di situ ya. Jadi ini cara untuk melihat data-datanya di situ. Apakah hanya palm oil, coach? Tidak. Ada ini, ada palm oil, ada CPO, ada gold, ada motor motor vehicle, sepeda motor. Jadi sepeda motor itu bisa diekspor, Kak. Kemudian newsprint, ada berita koran-koran, kertas koran, ada plywood, ada shrimps, ya shrimps, udang-udangan nih yang dibukukan, baik itu udang faname, baik itu udang windu, semuanya pokoknya model udang ya. Di situ ada sports footwear, ada seperti sepatu olahraga, footwear yang teman-teman kayak di Kerajinan Jawa Barat ya, Bandung atau di Sumedang itu kayak banyak ya kayak gini ya. Banyak segini ya motorcycle. Coach aja ini aja, coach enggak. Bapak Ibu tinggal sini aja. Ini geser nih. Nah, geser aja tuh akan muncul banyak tuh. Ada kopi. Nah, ini kopi, permintaannya banyak tuh. Ada moluska, ada wooden furniture, furniture kayu ya. Ada juga urea tuh, urea. Kepikiran nggak kita ekspor urea? Pupuk loh, pupuk itu kan. Kayak kita nggak kepikiran. Food preparation ya, bumbu masakan, banyak sekali ya. Jadi teman-teman pilih di sini mana yang ada melimpah di tempat teman-teman, ya udah ekspor. Misalkan kopi, ya udah ekspor kopi. Misalkan adanya sepatu olahraga, udah ekspor sepatu olahraga. Misalkan, lo coach aku cari di sini sampai sini, nggak nemu coach. Di tempat aku nggak ada. Bukan nggak ada Pak, belum muncul di sini. Jadi supaya muncul di sini, Bapak Ibu harus ketik komoditasnya di sini. Bagus, tapi aku bingung di tempatku ini ada apa aja. Tenang aja. Kalau Bapak bingung, di sini banyak nih. Ada namanya daftar komoditas daerah. Ini mulai Sabang sampai Merauke sudah ada. Sudah saya siapkan. Nanti di diekspor yuk, tinggal di-download aja. Jadi Anda berada di mana aja. Misalkan Anda berada di Jambi. Anda cari di sini. Misalkan Jambi. Jambi ini ada apa aja gitu kan. Aku di Jambi coach. Tapi aku tuh nggak tahu di tempat aku tuh melimpah apa aja. Di situ kan. Nah, teman-teman klik di sini. Jambi tuh. Jambi terus kemudian dicari. Nanti akan dimunculkan data-data komoditas yang ada di Jambi itu apa aja gitu ya. Nah, ini Provinsi Jambi. Itu kan ada daerah Kerinci ya. Ada Gunung Raya, ada Lempur Mudik desanya. Jadi lengkap, ada kabupaten, kecamatan, desanya di situ. Ini banyak sekali ya teman-teman. Misalkan di sini, nah teman-teman ada di daerah Kelinci, keliling danau dan Kota Baru, Sumerap. Ini banyak ya sebenarnya, tidak hanya ini aja teman-teman. Taruh di sini. Eh, Sini. Nanti banyak di sini. Teman-teman ada kentang, kopi, gula kayu manis. Teman-teman pilih ini. Coba misalkan kita kembali lagi di sini. Tadi ada GIS nih. Misalkan teman-teman ada di keliling danau tapi di desa Kota Baru Sumerap. Dicek di sini ada, oh ternyata ada Bang Padi sama Manggis. Oh ya aku pernah lihat misalkan kayak gitu ya. Tapi cari nih di trade map ada nggak? Caranya gimana? Ketik Manggis di sini dalam bahasa Inggris. Mangustin. Nah, di sini ya. Kemudian teman-teman centang, nah, nanti akan muncul di sini. Mangustin. Nah, ini dia. Ya, permintaannya luar biasa. Masih ada permintaan 75 juta US dollar. Manggis, silakan ketik di sini karena kalau sudah diketik sini muncul ya, nanti muncul misalkan tidak manggis, kentang ini potatoes. Nah, ini potatoes ada nggak tadi? Ada, ini tadi saya lihat tadi ada kentang. Mana ini kentang, kentang nih, kentang banyak kentang nih di daerah mana nih, Kerinci. Ya udah dicek, oh kentang ada, ya udah saya jadi eksportir kentang di situ. Kayak gitu ya. Kalau saya caranya gitu, dan itu by data. Terus kemudian mungkin udah sesi tanya jawab ya, karena kita juga sudah jam 9 kita sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu nanti kalau teman-teman mau mencari buyer, banyak caranya ya. Jadi cara mencari buyer itu banyak, mulai dari kita pakai yang gratisan Google, pakai aplikasi EYA, Explore You Automation, pakai platform B2B kayak Go Forward Business, kayak TradeMap, itu tadi ada cara bayarnya. Cara mencari buyer dari ITPC, dari AdDuck, itu semua ada.
di situ ya. Itu semua ada di situ dan teman-teman tinggal aku jelaskan di kelas Explore You secara detail ya caranya. Dan salah satunya juga bisa menggunakan data gratis yang kita berikan seperti ini data buyer dari ini belum aku share ya. Dari kita berikan di sini data buyer, teman-teman bisa ambil aja nanti di kelas Explore You ya. Misalkan teman-teman mau ekspor apa ini? Di sini banyak sekali. Dan ini tidak hanya sih, tinggal ke bawah juga banyak. Misalkan teman-teman mau ekspor kopi dan lainnya. Misalkan nama PT-nya ini ada Nestle France, ada alamatnya, terus kemudian ada nomor teleponnya, kayak gini ya. Tinggal dihubungin aja. Misalkan ikan, produk ikan, mau ekspor produk ikan. Ada the Mr. Francois Freiche. Teleponnya ini, faxnya ini, emailnya ini. Tidak hanya itu bumbu gazebo, kayu, semuanya bisa Pak Ibu di sini. Teman-teman di scroll ke bawah juga nggak akan habis nih. Furniture, mebel tadi furniture. Ada nama PT-nya Aloha. Ini nama PT-nya, alamatnya, ini nomor orangnya sama emailnya. Tinggal dikontak aja. Ya, di sini kayak bags kertas, medical bags kertas, tas kesehatan. Di sini banyak sekali fish frozen, ikan yang dibekukan sama udang yang dibekukan apa aja. Ini banyak Pak Ibu. Ibu tinggal kontak aja. Pokoknya nggak males hubungin mereka pasti ada jalan di situ. Ya, jadi teman-teman itu cara kita untuk eksportir pemula dan cara mencari bayarnya nanti insya Allah di kelas Explore You ya. Sudah tinggal di download juga ada tadi tinggal dihubungin atau melalui tekniknya banyak, tekniknya, tipsnya banyak. Sudah aku jelaskan di kelas Explore karena waktunya terbatas. Kita sudah sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, silakan raise hand seperti Pak Rizal ini. Saya batasi 5 penanya aja. Saya tunggu ya. Silakan yang mau bertanya saya tunggu. Silakan raise hand seperti Pak Rizal dan juga bisa ajukan pertanyaan di kolom chat. Silakan saya buka kolom chatnya sekarang. Yang mau bertanya di kolom chat juga boleh ya. Yang di kolom chat mungkin saya batasi 5 menit saja. Yang di raise hand saya batasi 5 orang saja. Yuk silakan. Oke, cuma Pak Rizal aja yang mau bertanya sama Pak Pamungkas. Dua saja. Oke, baik, tidak apa-apa. Saya buka penanya pertama ya dari Pak Rizal. Silakan dibuka mikrofonnya Pak Rizal. Ya, karena yang bertanya sedikit, saya kasih minimal dua pertanyaan, maksimal dua pertanyaan ya Pak ya. Satu juga boleh, situ ya. Maksimal dua pertanyaan. Silakan dibuka mikrofonnya Pak Rizal. Halo Pak Rizal, silakan dibuka mikrofonnya. Halo, Halo, Assalamualaikum. baik. Assalamualaikum semuanya teman-teman. Ya, Nama saya Frizal dari Tangerang Selatan. oh Ada, Tangerang. iya, saya ada beberapa pertanyaan, Pak. Ini Oke, pertanyaannya saya satu-satu atau gimana, Pak? satu-satu maksimal dua. Oke, oke. Pertanyaan pertama saya, Pak. Cara Mhm. membedakan bayar yang valid sama yang fake itu gimana ya, Pak? Soalnya kan saya ada tuh beberapa eksportir tuh di TikTok yang saya lihat dia kayak ketemu bayar-bayar yang fake. Nah, pertanyaan saya cara membedakan bayar yang valid sama yang fake gimana, Pak? Nah, dan yang kedua, eh, saya kan tinggal di Tangerang Selatan ya, Pak. Nah, di kampung saya tuh menurut saya tuh ada potensi untuk mengekspor beberapa barang kayak misalnya kayak biji pinang, habis itu cengkeh, karet getah, eh, apa daun pisang dan lain-lain. Nah, sementara saya tinggal di Tangsel, Pak. Apakah bisa kalau misalnya saya di Tangsel tanpa melihat barang itu sendiri? Apakah bisa, Pak? Oke, baik. Yang pertama, bagaimana membedakan itu bayar itu scam atau dia real bayar? Kuncinya satu, cuma cek di metode pembayarannya. Jadi kalau metode pembayarannya aman, saya yakin itu pasti real bayar. Tapi kalau metode pembayarannya tidak aman, contohnya dia maunya 30 hari setelah infeksi di sana, itu udah dia mau nipu kita. Nggak ada yang kayak gitu. Ya ada, cuma itu nggak win-win solution. Ya, jadi harus tahu dulu nih metode pembayaran yang aman. Yang pertama itu. Jadi kita bisa memastikan nih, oh orang ini serius, oh orang ini kagak, oh orang ini punya duit, oh orang ini kagak dari metode pembayarannya. Ya, minimal pakai TT atau LC itu menurut saya itu bagus.
Di luar dari itu agak kita pertimbangkan dulu. Kemudian sebenarnya ada beberapa insight ya. Kadang-kadang itu kalau menurut saya ya, buyer yang scam atau penipu itu biasanya satu, dia itu langsung order gede. Pertama kali langsung order 50 kontainer sekali kirim. Misalkan 10 kontainer sekali kirim. Enggak langsung berjenjang 1 tahun, enggak, tapi langsung sekali kirim. Misalkan 5 kontainer, 10 kontainer. Harus hati-hati dulu. Yang kedua, dia enggak pernah nawar. Oh ya, 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 itu menurut saya hati-hati. Ya, di situ. Terus kemudian, apakah kita harus melihat produknya? Ya, pasti. Jangan percaya cuma by phone. Kamu harus kunjungi. Ya, kenapa? Satu, ya produknya biar pastikan ini memang benar ada enggak. Yang kedua, kamu bisa nanti bisa lebih dekat sama petani, nelayan atau supplier kamu. Itu lebih enak. Lebih enak tuh apa? Kadang kita negosiasi. Ada misalkan menambu, gimana nih bayarnya mintanya ini, boleh nggak nanti saya bayarnya terakhir gitu. Itu karena kita kalau sering ketemu itu enak. Tapi kalau nggak pernah ketemu susah. Oke, semoga bisa membantu. Kemudian penanya kedua, saya buka untuk Pak Pamungkas Putra. Silakan Pak Pamungkas. Ya, perkenalkan nama saya Pamungkas Putra Arianto. Iya, Saya dari mau mana Pak? nanya, Pak, saya kan ini kan pemula. Nah, untuk ekspor, saya mau nanya apa saja sih resikonya eksportir pemula dan bagaimana penanganannya selanjutnya itu, Pak? Hmm. Satu, resikonya eksportir pemula itu kena penipu karena belum jam terbang tinggi ya. Biasanya itu kena buyer yang scam seperti Mas Rizal tadi ungkapkan ya. Itu benar. Nggak ngerti asal gitu. Ya seneng, kadang-kadang udah seneng duluan tuh. Wah dapat orderan nih, close nih, dapat dolar nih, dapat sekian. Sorry ya izin dulu. Jadi closing nih, dapat sekian puluh ribu dolar nih, misalkan kayak gitu. Seneng banget. Dan akhirnya terjadi apa? Lupa bahwa itu bisa jadi itu scam. Jadi masalahnya itu, jadi jangan dikira ya buyer itu bagus semua. Jadi kita harus paham nih, ini bayarnya nih mau nipu atau tidak. Buyer pemula kadang eksportir pemula kadang-kadang iya iya doang asal udah nih barangnya mau keluar nih, mau terkenal nih, mau posting nih, aku mau posting kayak gini. Dia nggak ngerti ternyata iya, terus kemudian bayarnya di sana nanti setelah berapa hari atau gimana, terus diiyain, terus apapun nurut sama bayarnya, terus kemudian ditipu, bayarnya ngilang, itu sering ya. Jadi saran saya harus didampingin. Jadi harus tahu nih, misalkan nanti di ekspor yuk dengan saya dampingin. Coba Pak saya lihat dong, gitu saya lihat. Pak saya yang bagian ini saya nggak setuju, saya pasti akan ngomong. Coba nego. Kayak kemarin tuh bayar dari Dubai, member saya, ekspor yuk itu dia konsultasi coach, bayarnya kayak gini, maunya gini-gini. Ini kita udah meeting, saya ngomong, Pak itu dibohongin Anda, bilang itu. Anda mau di istilahnya pembayarannya itu setelah inspeksi itu 1 bulan, dia ngomong 3 bulan. Saya ngomong, kok dia minta 3 bulan Pak? Saya giniin. Saya tanya, kenapa kok dia minta 3 bulan pembayarannya setelah barang dikirim? Dia ngomong, karena barangnya itu ngirimnya itu sampai Dubai katanya 3 bulan. Itu bohong. Yang ada Dubai itu cuma 3 minggu, bukan 3 bulan. Nah ini yang kadang-kadang eksportir pemula itu ya namanya kurang, maaf ya, kurang jam terbang ya. Jadi harus ada didampingin. Saran saya nih Pak, didampingin Pak. Jadi nanti di kelas ekspor yuk saya dampingin Pak. Jadi situ. Bukan berarti saya tanggung jawab enggak, tapi saya moral saya, beban saya adalah bagaimana Anda minimal kita ada tempat sharing gitu. Jadi kalau Anda sendiri ekspor tuh kalau bisa jangan sendirian gitu, ada teman sharing, terus satu kota yuk barengan gitu, ada mentor yang bisa diajak curhat, coach ini gimana gitu aja, jangan sampai sudah terus ada mana ya aku mau ngomong sama siapa seperti Pak Adi tadi malah ngilang gitu kan. Jangan. Ada juga loh ini mana nih mentornya, enggak, tapi saya insya Allah yang bisa siap untuk jadikan tempat curhat Bapak Ibu di sini. Saran saya nanti akan kebaca Bapak kalau sudah sering ya, walaupun belum closing nanti paham kok. Oh UTS pernah ngomong gini, wah ini bayarnya mau nipu aku nih, jadi cara ngetriknya gimana itu ada nanti. Jadi teman biasanya yang paling resiko ekspor pemula ya ditipu bayar di situ. Ya ini duit gede Pak ya, duit gede Pak Ibu, duit gede. Jadi tidak duit kecil. Ekspor tuh main duit gede. Cuma namanya duit gede itu kan ladang basah ya. Pasti banyak orang yang mau nipu.
di situ pasti banyak. Tapi jangankan diekspor ya, kita bisnis apapun juga ketipu juga sering kok. Di lokal juga sering, penipu tuh di mana-mana ya, tidak hanya di Indonesia, di Dubai, di Eropa, di Kanada, ya banyak pasti ada orang-orang oknum, ya saya bilang oknum. Jangan sampai Anda kalah sama oknum itu. Penanya selanjutnya Pak Khairul, silakan dibuka mikrofonnya Pak Khairul. Ya, Coach. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak Khairul? Nama saya Hairul dari Subang, Jawa Barat. Subang. Baik, siap Oke. Pak Khairul. Apa pertanyaan? Setelah saya ikut seminar ini ya, alhamdulillah sedikit banyaknya ada gambaran ya, ada pencerahan, dan memang kalau menurut saya itu amat sangat luar biasa. Cuman ada yang sedikit saya Terima kasih. bingung, pada saat kita yang lebih efektif untuk membuat legalitas kita itu yang mana, Coach? Menurut saya yang sedikit bingung. Kalau memang pakai PT kita terlalu besar gitu kan. Kalau pakai CV atau perusahaan apa namanya perorangan, Perorangan. menurut Coach yang baik yang mana, yang lebih simpel dan lebih efisien kalau menurut saya, karena legalitas perusahaan ini kan menyangkut legalitas kita juga kan gitu loh. Baiknya Betul. seperti apa gitu loh, Coach. Menurut Saya Coach boleh seperti tanya ke Pak apa? Khairul. Ya, Saya boleh tanya dulu. Pak Khairul ya. mau jadi apa? Broker, trader, apa produsen? Saya rencana jadi trader, Coach. Oke, kalau Bapak pakai trader, saran saya cuma satu, bikin PT perorangan atau perseroan perorangan, Pak. Kenapa? Karena PT perorangan satu, murah, 50.000. Bapak Ibu bisa buka di ahu.go.id. Buka di situ, scroll paling bawah, nanti pilih ahu.go.id, nanti lebih detailnya nanti dikasih ekspor yuk. Cuma 50.000 aja. Bisa nggak untuk ekspor? Bisa. Cuma bisa untuk kita approach ke buyer. Mister, kita punya legalitas, kita resmi. Nah, nanti biasanya kalau misalkan produk kita itu butuh sertifikasi khusus, ya kan Pak Khairul kan misalkan kan kerjasama dengan nelayan, misalkan ya kerjasama dengan nelayan mau ekspor ikan tuna. Nah, ikan tuna itu bisa diekspor kalau ada sertifikat yang melekat di sana seperti HACCP, Health Certificate seperti itu. Nah, bikin itu juga tidak murah. Lah, berarti kita butuh modal lagi, Coach. Nah, makanya tadi saya bilang, ekspor itu ada modal. Kalau tanpa modal, saya nggak setuju. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita meminimalisir itu? Karena kan kita kalau bikin sertifikat untuk ikan itu, butuh modal. Ya, nggak sedikit. Ya, di atas 5 juta. Pertanyaan saya, kalau Bapak punya duit, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saran saya, punyanya duit, hemat dulu. Kenapa? Saran saya, nanti ketika kita sudah mau kirim, kita kan tanya ke nelayannya, Bapak Ibu punya sertifikat nggak? Kalau dia ngomong nggak punya, ya udah. Nanti Bapak Ibu lewat PT perorangan itu untuk approach ke buyer, ngomong, Mister ini PT ku, gitu aja doang, PT perorangan. Kemudian nanti waktu kirim, ngomong ke Misternya, Mister, saya kirimnya pakai namanya under name. Under name itu kita pinjam PT orang lain yang sudah punya izin ekspor di situ ya. Saran saya kalau trader bikin PT perorangan, konklusinya adalah bikin PT perorangan. Kalau trader broker ya, bikin PT perorangan, kemudian nanti ekspornya pakai under name gitu ya. Karena kenapa pakai under name? Nanti Bapak kalau udah jalan pasti ngerti maksud saya. Selama ini pokoknya saya alurnya gitu. Jadi PT perorangan untuk approach ke buyer kirimnya pakai under name. Kenapa? Kalau ternyata kita butuh sertifikat khusus gitu. Karena under name itu nanti sudah ada sertifikatnya di situ ya. Semoga bisa membantu. Intinya konklusinya bikin PT perorangan. Kalau nanti kirim pakai under name gitu Pak. Kalau nggak pakai sertifikat ya kirimnya pakai PT-nya Bapak tadi yang PT perorangan tadi. Oke. Saya kasih 5 menit lagi ya dari cara daftarnya, dari yang di chat ya, dari Pak Imam. Cara daftar gimana Coach? Nanti di sesi ini akan dibantu oleh Mas Haji sebentar lagi, akan diberikan linknya ya. Dari Pak Ahad, tolong diulang mengenai senjata perang. Baik, silakan dicatat. 1, siapkan company profile. Yang kedua, katalog produk. Yang ketiga, website sangat disarankan. Yang keempat, sudah disiapkan ya, email. Yang kelima, legalitas usaha. PT, CV, PT perorangan seperti Pak Khairul tadi. Yang keenam, membuat harga jual ekspor. Ya. Yang ketujuh,
ya, membuat offering letter atau surat penawaran atau quotation letter itu sama, sebutannya macam-macam. Ada yang ngomong offering letter, ada yang ngomong surat penawaran atau quotation letter itu sama. Intinya kita mengajukan surat penawaran ke buyer. Yang kedelapan, kontrak kerja, draft kontrak kerja. Yang kesembilan, mempersiapkan dokumen pengiriman seperti invoice, packing list, dan shipping instruction. Ya, Pak. Ya, semoga bisa ditulis tadi. Kemudian dari Miss Mahavia, gimana cara menentukan harga jual? Cara menentukan harga jual ya kita harus nanti ada caranya ya di kelas Explore You lebih detail karena by case ada caranya seperti contoh. Jadi nanti saya kasih contoh ya yang jelas kita hitung HPP-nya dulu, marginnya berapa kayak gitu ya. Termasuk biaya-biaya untim, biaya forwarder kita masukkan di situ. Dari Mas Adi saya ingin bertanya, ekspor ini kan transaksi alsat dalam jumlah besar. Ini ketikanya kok tipu semua ya. Nah, size kan juga baru pemula. Bagaimana untuk menghindari dengan penipuan? Kalau misalnya barangnya sudah dikirim tapi ternyata buyer tidak membayar. Nah, ini loh. Kita harus tahu ya metode pembayarannya yang aman dulu. Jadi jangan sampai prinsipnya satu. Prinsipnya satu. Jangan kirim sebelum dilunasi. Jangan produksi sebelum DP. Konsepnya kurang lebih kayak gitu. Ya, nanti cara negonya bisa saya dampingin di situ. Untuk DCI, untuk bahan berarti kita pastikan dulu supplier mampu memenuhi permintaannya ya Pak. Yaitu tadi, kan kita tanya tadi yang pertama masih ingat kan? Kita tanya spesifikasi produknya, yang kedua kuantitas produksinya berapa. Kuantitas itu nanti kita tawarkan ke buyer. Kalau buyer misalkan si produsen mampunya 10 ton per bulan. Terus bayarnya ngomong, lu aku mintanya 20 ton. Gimana caranya? Caranya ya cari petani lagi. Jadi kita dua supplier gitu ya. Jadi kalau misalkan kapasitasnya 10 ton terus bayarnya cuma minta 5 ton ya masih bisa memenuhi kan. Jadi kayak gitu. Bagaimana cara cek market price di luar negeri? Pakai Trade Map atau pakai Alibaba.com? Coach, kalau kita dapat email dari buyer terus dia menanyakan produk kita, sedangkan saya sama trader itu saya harus jawab apa? Jadi jelaskan aja. Dijelaskan tentang spesifikasi produknya, terus ya tadi spesifikasi produknya kita itu dijelaskan yang kita dapat dari supplier tadi. Nah, ini benar dari Miss Mehabia, pahami spesifikasi produknya. Jadi spesifikasi produk yang kita dapat itu kita tawarkan ke dia. Akhirnya belum menentukan produknya apa loh. Kok belum menentukan produknya, boleh dia itu mau beli apa, kok nggak tahu produknya. Harusnya tahu dong. Bila saya masuk ke toko ban, berarti saya tahu harus beli ban. Masa saya masuk ke toko ban, Bapak mau beli ban spesifik gimana? Nggak tahu, saya mau beli apa. Cuma pengen masuk toko ban. Ya kan aneh. Nggak mungkin Pak Edi. Pasti Pak Edi udah tahu dong. Dari Pak Lapeput, saya tinggal di Tangerang. Apakah ada tim eksportir yuk di Tangerang agar saya bisa mematangkan proses untuk ekspor karena saya baru mulai. Banyak Pak di Tangerang. Ada banyak. Oke, ini pertanyaan sudah selesai, nggak sampai 5 menit ya. Baik, silakan yang mau lanjut untuk pendampingan nanti akan dijelaskan oleh Mas Aziz untuk kelas Explore You-nya. Dan sekarang waktunya Mas Aziz untuk menjelaskan kelas Explore You. Silakan Mas Aziz untuk kelas Explore You-nya. Baik, terima kasih Kak Aswedas untuk waktunya. Teman-teman, saya share linknya ya, ada di chat. Sebentar. Baik, di sini ini bertepatan 17 Agustus ya. Jadi kita ada promo kelas baru. Tapi sebelum ke link ini saya infokan dulu kelas baru itu seperti apa dan membernya materinya seperti apa. Saya infokan dulu sebelum kita bahas di link ini ya. Baik, di sini ada kelas baru. Jadi nanti teman-teman bisa langsung belajar plus praktek ya. Nah, ini nanti teman-teman juga akan mendapatkan pendampingan langsung bersama Kos UTS di kelas Explore You. Baik, sudah ada 2000 member untuk saat ini. Alhamdulillah ada 100 video pembelajaran juga, aksesnya lifetime. Jadi teman-teman sekali bayar dan supportnya ada. Nanti saya spill untuk semuanya. Baik, member-member yang memberikan testimoni juga ada, yang berhasil alhamdulillah juga ada di sini. Teman-teman nanti juga bisa baca-baca juga. Baik, di kelas Explore ini nanti bersama Kos UTS yang menjadi mentor utama.
Tanya nanti teman-teman akan dibantu juga sama member senior yang ada di grup support ya. Baik, di kelas Explore ini ada 8 modul yang nantinya teman-teman bisa pelajari. Saya bacakan secara singkat. Pertama, pengenalan tentang Explore, jadi teman-teman yang pemula, yang newbie nanti nggak perlu khawatir ya, nanti seperti apa di kelas Explore yuk. So, nanti teman-teman akan belajar alurnya, terus tipe-tipenya, dan banyak lainnya. Yang penting teman-teman di awal belajar di modul pertama dulu, baru nanti menginjak modul yang kedua. Nah, ini tentang demand dan komoditas. Ini teman-teman juga akan belajar cara demand seperti apa, cari komoditas seperti apa juga akan dijelaskan di sini. Baik, tentang supplier juga akan dijelaskan juga teman-teman di kelas ini. Carinya seperti apa, tipsnya seperti apa, baik kontrak kerja juga disiapin sama konsultan, list pertanyaan ke supplier juga disiapin. Jadi, misal nih kita ketemu supplier, ini tanya apa, ini udah ada di sini, udah disiapin ya. Baik, selanjutnya tentang senjata perang. Nah, dalam kelas Explore ini, teman-teman juga nanti bisa membuat company profil, katalog, GL, membuat legalitas perusahaan atau PT perorangan cukup 50.000 itu bisa untuk ekspor ya. Itu nanti teman-teman bisa praktekkan di kelas. Termasuk cara menghitung harga-harga ekspor juga teman-teman akan belajar di sini. Baik, selanjutnya tentang pembayaran, nanti teman-teman akan belajar juga macam sistem pembayaran dalam ekspor itu seperti apa, yang aman seperti apa, tipe-tipenya dan jenis-jenisnya juga akan dijelaskan di sini. Selanjutnya tentang buyer, nah teman-teman nanti misal nih mau cari buyer lewat mana ini juga bisa. Ini di sini ada 6, melalui B2B, melalui Google, database Export You, aplikasinya yaitu Export Automation. Nah ini aplikasi buatan Export, nanti saya spill untuk AI-nya. Lalu cara mendapatkan bayar luar negeri melalui TPC, melalui Alibaba juga teman-teman akan belajar plus bisa langsung dipraktekkan ya. Baik, selanjutnya tentang forwarder. Jadi teman-teman nanti kirim-kirim barang itu nanti menggunakan jasa forwarder ya. Berbeda kalau di Indonesia. Nanti teman-teman bisa pelajari di sini apa itu forwarder, lalu jenis-jenis konten juga akan belajar macam-macamnya, menghitung daya muat konten juga akan belajar teman-teman. Selanjutnya alur setelah deal dengan buyer ini teman-teman butuh apa aja, persiapan apa aja. Nanti teman-teman juga akan belajar. Selanjutnya tentang pembuatan website ekspor. Jadi teman-teman di kelas ini juga bisa membuat website ekspor sendiri. Nah, ini ada panduannya ya, ada panduannya. Teman-teman nanti bisa pelajari dan kami kasih gratis hosting juga free selama 3 bulan. Selanjutnya, nah ini ada bonus-bonus ya. Nah, ini tadi ngeload ya. Nah, ini saya jelaskan di sini. Tadi ngeload ya. Oke. Nah, ini ada bonus-bonus ya. Kita ada 10 bonus. Nah, pertama ada ribbon database buyer. Jadi teman-teman nanti saya spill di mana untuk tempatnya. Lalu ada Zoomer ekspor daun pisang. Ini ada rekamannya, konsultan sendiri yang ekspor. Nanti juga akan dibahas ekspor daun pisang itu seperti apa, panjang lebarnya, daunnya. Lalu butuh alat apa aja itu juga teman-teman bisa pelajari. Selanjutnya pendampingan member. Kita ada 2 kali Zoom seperti ini, tapi khusus member. Kalau kemarin kita bersama Bea Cukai Jayapura, insya Allah nanti minggu depan tanggal 24 ya, itu kita tanggal 24 ya, 23 itu bersama ITPC Sydney, Australia. Nanti teman juga bisa belajar nanti ketika sudah menjadi member. Selanjutnya itu dokumen-dokumen ekspor. Jadi di sini sudah disiapin ya, invoice, packing list, perform invoice, shipping trust itu sudah disiapin sama konsultan di kelas. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari, bisa diedit-edit juga nanti ya. Selanjutnya daftar komunitas daerah. Jadi teman-teman nanti juga bisa ngambil ini ya filenya. Lalu teman-teman ketikkan aja seperti tadi Jambi. Nah, itu akan keluar ya komunitasnya. Selanjutnya itu SOP ekspor. Jadi di sini ada timeline ya, ada SOP-nya. Jadi teman-teman setiap hari harus ngerjain apa aja itu udah ada. Jadi teman-teman insya Allah ya, kalau teman-teman mau belajar praktek plus aktif dalam jangka waktu 4 bulan, insya Allah sukses untuk ekspornya. Baik, selanjutnya gratis hosting selama 3 bulan. Nanti klaim aja di modul 8. Surat kontrak dengan supplier sudah kami siapin, dengan perusahaan juga sudah kami siapin. Ada juga rekaman Zoom ya, rekaman Zoom bulanan. Nah, ini dari 2022 sampai sekarang juga sudah ada, kecuali kita libur di bulan puasa ya. Baik, kita ada 3 program. Nah, ini teman-teman sebelum beli ini nanti kita bahas yang kemerdekaan, yaitu ada promonya. Dan ini ada 3 program, yang kiri adalah kelas Explore You. Dan ini kelasnya aja harga normal 1.398.000. Kalau teman-teman menggunakan diskon ya, yaitu cukup membayar 699.000 aja.
Nah, ini untuk materi kelasnya udah ada. Tadi saya sampaikan benefitnya. Selanjutnya itu kelas yang sebelah kanan ya. Ini aplikasi ya, yaitu Explorer Automation. Nah, ini aplikasi desktop minimal Windows 10. Nah, teman-teman nanti bisa mencari buyer sesuai komoditas, bisa kirim email, bisa kirim WA secara otomatis dalam satu aplikasi. Nah, yang tengah ini adalah kelas plus aplikasi ya. Nah, ini harga normal 1.798.000. Kalau teman-teman nanti menggunakan kupon diskon, cukup bayar 899.000. Gratis aplikasi ya, untuk rincian benefitnya udah ada di sini. Ini kelasnya sekali bayar, bisa dipakai selamanya, free update materi. Sebelum itu saya cek demo aplikasi ya. Nah, ini adalah demo aplikasi ya. Jadi nanti teman-teman bisa memilikinya ya pada malam hari ini. Contoh ini cari buyer luar negeri sesuai komoditas. Nah, ini sebelah kiri atas adalah negaranya Jepang contohnya. Sebelah kanan ini adalah komoditasnya. Nanti teman-teman menyesuaikan aja kira-kira demand produk teman-teman ini banyaknya di negara mana, tinggal diketikkan aja di sini. Nah, ini bebas mau dimasukkan apa. Selanjutnya di bawah ini adalah data-data calon buyer kita ya. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang nanti kita bisa follow up ya. Baik, ini contoh nih, ini ada contoh datanya. Kita bisa kirim WA sekali klik bisa ribuan. Nah, ini contoh setting-settingannya nanti ada di kelas. Untuk setting-settingannya teman-teman tinggal pelajari aja. Nah, contoh ini kirim WA, misal attach file ini katalog. Nah, ini juga bisa teman-teman nanti tinggal dimasukkan. Nanti kalau udah di setting tinggal di schedule aja, tinggal di save, tinggal di X, tinggal diproses, siapin HP-nya untuk proses kirim ke calon buyer. Begitu juga dengan email ya. Email teman-teman juga bisa untuk apa nih kirimnya menggunakan aplikasi ini. Tentunya nanti teman-teman menggunakan hosting teman-teman juga. Dan ini bisa kirim email satu kali klik juga bisa. Dan teman-teman tinggal setting-setting aja subjeknya, message-nya, dan yang lainnya di sini ya. Teman-teman nanti tinggal praktekkan aja. Baik, ini adalah testimoni untuk penggunaan aplikasi ya. Nah, baik, itu adalah untuk ini ya, untuk kelas penjelasan kelas, dan ini ada hari kemerdekaan ini ada promo sudah dibuka sejak jam 12 malam tadi ya, dan ini tinggal berapa jam ini ya? Tinggal 10, 11, 12, tinggal 3 jam lagi. Pastikan teman-teman isi form apa yang mau ikut ya, isi form pada malam hari ini. Nah, ini cuman ini promonya ini ya. Jadi cuman bayar 780.000. Nah, kalau tadi ini bentar. Kalau tadi kan 899.000 ya. Nah, ini ada promo kemerdekaan. Teman-teman cukup bayar 780.000 sudah dapat kelasnya plus dapat aplikasi ya selama 1 tahun. Nah, ini kalau kita di sini kita cek harganya di sini. Nah, ini perbedaannya. Dan ini lebih apa ya, lebih hemat ketimbang yang lain. Misal nih teman-teman mau ambil promonya, tinggal daftar sekarang dan pastikan di sini ada kuponnya nih, Merdeka, agar teman-teman mendapatkan diskon 50%. Untuk link pembeliannya ada di chat ya, teman-teman silakan bisa diakses di situ. Dan ini saya jelaskan lagi. Jadi teman-teman kalau sudah gabung ya, nanti ada 2 seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman silakan login masuk menu kelas. Nah, ini tinggal diakses. Kalau 2 ini artinya teman-teman ngambil apa ya, promo kemerdekaan, jadi dapat 2 seperti ini. Tapi kalau teman-teman cuma 1 berarti teman-teman hanya mengambil kelasnya aja. Kita klik aja di sini, nanti teman-teman akan masuk di sini ya. Nah, ini untuk video pembelajarannya. Jadi teman-teman ada modul 1 sampai 8 yang saya jelaskan tadi. Ada juga Zoomner bulanan dari 2022 sampai kemarin ya, terakhir tanggal 28 Juli. Yang bulan ini, yang kemarin dengan Jayapura belum saya upload, insya Allah pada malam hari ini. Ada juga bonus-bonus ya. Nah, ini potensi ekspor daerah. Nah, ini komoditasnya yang tadi yang ada Jambi tadi. Ada juga database buyer, ada bonus-bonus lainnya termasuk SOP ekspor. Ada juga dokumen-dokumen ekspor nih udah disiapin sama Konsultes. Ada juga terbaru ya, template email buyer ini bulan ini
Lalu rekomendasi forwarder Indonesia juga bulan ini terbaru. Dan itu teman-teman bisa mendapatkan secara gratis juga untuk bonus-bonusnya udah include semuanya, tidak perlu bayar lagi. Selanjutnya grup support ya. Nah, teman-teman yang sudah gabung jadi member, pastikan sudah gabung di sini juga karena ini sangat penting. Nanti teman-teman akan mendapatkan info kolaborasi, info-info apa namanya? Zoominar, info-info dari KOS UTS, update-update materi teman-teman akan diinfokan di sini juga. Dan pastikan nanti teman-teman sudah ini ya, sudah gabung di sini. Dan itu ya untuk penjelasan dari saya, teman-teman. Ini mumpung masih ada diskon, di promo kemerdekaan. Nah, pastikan teman-teman manfaatkan mumpung masih ada, kita masih ada waktu eh 2 jaman lagi lah ya, 2 jaman lagi. Dan ini terakhir pembayarannya besok ya. Nah, kalau isi formnya terakhir pada malam hari ini, teman-teman bisa membayarnya paling lambat itu besok sampai jam 9 malam lah. Baik, seperti itu Kas untuk penjelasan saya dari kelas baru dan promo kemerdekaan Kas. Kalau ada tambahan silakan Kas. Baik, terima kasih Mas Aziz atas informasinya teman-teman. Ingat, ini tidak gimmick atau apapun, bisa dicoba. Ini harganya promo 780.000 sesuai kemerdekaan Indonesia 78 ya. Dan ini cuma berlaku hari ini saja. Besok kembali 900.000. Silahkan manfaatkan itu, kita ada promo, manfaatkan itu dan daftar sekarang. Bayarnya maksimal besok ya 780.000, setelah itu kita kembali ke normal. Dan materi ini nanti teman langsung dapat kelasnya plus aplikasi paket branding yang harganya 1.500 menjadi 8.900 aslinya, dikurangi diskon dan sekarang diskonnya lagi menjadi 780.000. Ini seumur hidup, tidak bulanan tahunan, jadi bisa pelajari besok, lusa, tahun depan. Tapi kalau tahun depan coba perhatikan dulu, masa teman-teman mau ngikuti tahun depan sementara member-member kami sudah banyak yang closing. Ini saya spill contohnya aja, Pak Afif ini ya, ini ekspor kokopit ke Australia, satu kontainer 40 feet, ini tinggal ngitung juga cuannya kayak gini. Kemudian ada juga member kami yang namanya Pak Devi juga di sini, dia juga eksportir kokopit juga, tapi waktu itu beliau rezekinya ekspornya ke Vietnam. Nah ini dia. Nah ini lihat proses staffingnya juga kayak gini. Teman-teman kayak gini udah ngerasain kayak gini, nah asik Pak ini. Tinggal ngerasain deg-degan uang masuk di rekening Bapak Ibu. Terus kemudian ada member kami juga yang ekspornya gede banget, bahkan ngalahin saya tidak ada apa-apanya. Contohnya ini Pak Rusdin ya, ekspornya bungkil sawitnya itu tidak 1 ton 2 ton tapi 3.800 ton ke Thailand dari Mamuju Sulawesi Barat. Ini proses pengangkutan kapalnya waktu itu. Dan ada juga yang ekspor lidi sawit banyak ya di sini. Terus ada juga Pak Wahyu Sadono, ini eksportir kami yang tercepat. Disebutkan Mas Aziz tadi rata-rata 4 bulan kalau mengikuti SOP kami. Jadi kita ada SOP-nya, tapi Pak Wahyu Sadono ini malah kurang dari 4 bulan, bahkan 1 bulan sudah closing cocoa powder ke Mesir di sini ya. Tidak main-main, dalam waktu 3 bulan itu sekitar 8 kontainer di sini ya. Dan intinya sama, teman-teman itu sama. Mereka ngikuti Zoom seperti ini, mereka ngikuti Zoominar, terus mereka langsung action dan mereka memanfaatkan promo. Apalagi mereka itu berbeda teman-teman. Teman-teman dapat diskonnya double dari harga 50% kemudian diskon kemerdekaan. Turun gratis, jadi silahkan manfaatkan ini sekali seumur hidup. Dan nanti saya tunggu teman-teman ya di member area Explore You ya. Setelah ini akan diteruskan oleh Mas Aziz untuk cara mendaftar membernya. Silakan manfaatkan kesempatan ini dan saya harap nanti teman-teman ini yang next yang ada di depan kontainer itu ya, tidak hanya Mas itu tadi tapi setidaknya teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya harap itu, silakan langsung join, silakan langsung praktek dan semoga nanti bisa mendapatkan cuan dolar di situ. Saya tunggu teman-teman di kelas Explore Yuk. Saya tunggu di member area dan saya tunggu foto terbaik, terganteng, tercantik Anda di depan kontainer. Selama 30 menit ke depan akan diteruskan oleh Mas Aziz dan saya izin pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kos. Baik teman-teman, masih ada waktu kita 25 menit ya, 25 menit ke depan. Nanti kita sampai jam 10 malam hari ini. Teman-teman mumpung ada promo ya. Nah, ini seumur-umur ya. Seumur-umur dari Dari 2022. Ini seumur-umur kita ada promo ya. Biasanya kita nggak ada promo.
Masih nggak ada promo keturunan harga gitu ya. Nah, karena kita alhamdulillah udah 2000 member, ya udah Mas, kita bikin promo. Alhamdulillah kita buka promo dan ini udah yang daftar ada sekitar 50 orang pada hari ini ya. Pada hari ini alhamdulillah ada yang 50 orang yang udah daftar. Nah, teman-teman, mumpung ini masih ada sekitar waktu sampai jam 11 11.59 lah atau jam 12 malam. Ini promonya terakhir dan isi form juga terakhir dan teman-teman manfaatkan waktunya, teman-teman tinggal terakhir besok bayar aja. Mau besok bayar pagi, siang, sore juga bisa. Jam 8 lah ya, jam 8 9 terakhir pembayaran. Nanti biasanya kalau terakhir pembayaran biasanya dibatalin semuanya nanti. Baik, kita masih ada waktu 24 menit ya. Yang mau tanya-tanya juga boleh ya di chat. Mumpung ada waktu, boleh tanya-tanya, boleh langsung isi form juga boleh. Kita 23 menit lagi.